bersilaturahim, tetap istiqomah untuk talabul ilmi, tetap bersemangat untuk senantiasa mentadaburi dan mendalami ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah melalui kajian Nahlaqah Jumat yang alhamdulillah kita semua tetap diberikan semangat dan kesehatan sehingga bisa mengikutinya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lain yang masih dalam perjalanan mungkin akan segera bergabung untuk mengikuti acara ini. Alhamdulillah. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Bapak sekalian, Ustaz Johar yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Malam hari ini kita kembali untuk mengkaji, dan nanti hari ini kita jadwalnya apa nih topiknya? Masih yang kemarin? Ya, lanjut kita bahas tentang itikaf pada selama. Ya, itikaf ya. Ya, benar. Ya. Tadinya saya mau request itikaf nih, ternyata sudah masuk, memang cocok waktunya ya dengan 10 terakhir ini. Ini memang ini hidup saya agak merah, jadi kayak orang mabok, tapi bukan mabok ini. Lagi mau flu. Malum sudah hampir 3 minggu di karantina, kondisi karantina, jadi nggak keluar kemana-mana, jadi kurang banyak menghirup udara segar, kurang bergerak, jadi ya gini. Tapi mudah-mudahan bisa bertahan sehat. Insyaallah bisa keluar lepas dari tahanan kamar. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah kita ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Allah hadini awadatan solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Dan sudah hadir ada 6, termasuk Ati, berarti 5. Jadi ada Mas Andri dari Abu Dhabi. Sudah buka Mas Andri di sana? Atau masih belum? Menjelang maghrib? Alhamdulillah belum, Pak. Belum ya? Berapa jam lagi? Si puasa? Nanti masih ya kurang lebih 1 jam 20 menit lah. Hampir jam 7. Berarti kita kalau Mas Andri temanya ngabuburit. Ngabuburit sambil dapat pahala. Ngabuburit sambil talabul ilmi, insyaallah, mudah-mudahan berkah. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami silakan Ustaz Johar untuk melanjutkan dan memimpin acara. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kawan-kawan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama sekali tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita dapat berjumpa lagi mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Fikih Sunnah yang sudah kita baca beberapa pekan ini, mengisi waktu di antara sela-sela ibadah bulan Ramadan kita, menambah ilmu tentang puasa, tentang Ramadan, dan insya Allah malam hari ini sesuai dengan request Pak Adi, dan kemarin sudah disinggung dengan waktunya memang tidak cukup, dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas tentang i'tikaf, ya, sedikit
banyak kita baca, nanti mungkin lebih banyak diskusi saja, karena hal-hal yang yang dialami secara langsung ini biasanya lebih seru untuk didiskusikan. Ya, ada di halaman 300, halaman 284. 284 ini sudah tampil. 284. Oke. Ya, akan saya mulai nanti seperti biasa, mungkin kita akan membaca secara bergiliran. Nanti ya kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau ditambahkan silahkan saja, nggak perlu nunggu sampai selesai, karena memang kalau nunggu sampai selesai nanti malah sudah lupa gitu ya. Jadi antum silahkan nanti langsung beri masukan kalau memang ada, atau mau bertanya silahkan langsung ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah masuk hari ke 19. Karena malam ini berarti sudah masuk 19 Ramadan. Karena hitungan bulan Hijriah dimulai dari maghrib. Maka sekarang malam ini, dan Hong Kong lebih dulu ya. Lebih dulu 2 jam. Sejam. Artinya kita sudah sama-sama masuk malam ke 19. Sudah dianggap 19 Ramadan. Kecuali Pak Andri yang sebentar lagi. Ya, pasti ngejar di belakang. Masih ngejar. Insya Allah menyusul. Ayo, Bisa semangat menyusul. Pak Febri. Siap. Jam lagi. Nah, artinya kita sudah habis 10 pertama dan hampir habis 10 kedua. Kalau ada satu istilah, ini sebenarnya bukan hadis, tapi mungkin perkataan yang tidak bisa disepelekan juga. Bahwasanya bulan puasa itu awaluhu rahmah, ya, kemudian wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya adalah ampunan, kemudian pertiganya adalah pembebasan dari api neraka. Ini bukan hadis Nabi SAW, tapi perkataannya nggak ada salahnya juga. Walaupun pada hakikatnya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan itu memuat 3 hal ini. Artinya setiap malam itu ada rahmatnya, setiap malam ada maghfirahnya, setiap malam juga ada itqun minan nar. Setiap malam ada rahmat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap hari dari bulan Ramadan ini. Sehingga Rasulullah ketika pertama kali memasuki bulan Ramadan, dia mengucapkan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Rahmat itu adalah suatu keberkahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah itulah pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dan lain sebagainya. Itu ada di setiap malam. Kemudian ada maghfirah, ampunan. Ini juga ada di setiap hari dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Itu di siang harinya. Di malam harinya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Jadi ada 2 kesempatan. Di siang hari puasa menghapuskan dosa, di malam hari juga ada qiyam Ramadan atau kita anggap tarawih kita ini itu juga menghapuskan dosa. Artinya di setiap malam juga ada maghfirah. Itqun minan nar juga sama, pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala memiliki jatah yang diberikan kepada hamba-hamba untuk dibebaskan dari api neraka. Dan itu berada di setiap malam. Artinya setiap malam itu Allah melihat hamba siapa yang paling layak gitu ya dengan ibadahnya, dengan amal salehnya untuk dikeluarkan dari api neraka. Jadi ada kuota. Setiap malam itu ada kuota yang Allah tetapkan siapa-siapa yang dikeluarkan dari api neraka. Nah, dari sini maka pada hakikatnya malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan itu selalu istimewa. Tetapi walaupun begitu, Allah juga melebihkan lagi keistimewaan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW ya mengencangkan sarung. Mengencangkan sarung itu berarti benar-benar ingin beribadah, kemudian menjauhi ranjang, menjauhi kasur, menjauhi tempat tidur gitu.
kemudian membangunkan keluarganya untuk i'tikaf Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan tuh benar-benar Rasulullah meningkatkan amal ibadah beliau. Artinya berarti ada keistimewaan yang lebih dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, kita insya Allah tidak lama lagi akan memasuki itu. Oke, kita akan baca 1-2 bagian nanti dari kitab Fikih Sunnah berkaitan dengan i'tikaf. Definisi i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya menetap di suatu tempat, berdiam diri tanpa meninggalkan tempat tersebut, baik untuk melakukan amal kebaikan maupun kejahatan. Artinya secara umum, artinya secara bahasa itu umum, dia diam diri untuk kebaikan maupun untuk keburukan, itu disebut i'tikaf. Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu itu juga disebut i'tikaf. Maka perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nabi Ibrahim melihat bapaknya. Bapak di sini ada 2 penafsiran. Sebagian ulama mengatakan bapaknya memang bapaknya Nabi Ibrahim benar, penyembah berhala, bahkan dikatakan pembuat patung. Sebagian mengatakan yang disebut bapaknya di sini adalah pamannya, karena orang Arab dulu terbiasa memanggil pamanku dengan bapak. Ya abati, wahai ayahku, maksudnya adalah pamanku. Allah alam, ala kulli hal dikatakan di sini wahai ayahku. Ayah ini artinya ayah kandung atau ayah dalam artian ayah asuh, maksudnya pamannya ya, karena dekat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sering mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, ayahku, gitu ya. Dan Abu Thalib juga sering mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya bunai, ya beni, wahai anakku. Idh qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepada? Tekun artinya beneran beribadah. Akifun, ada akifun, i'tikaf, ain, kaf, fa, itulah asal kata. Bahasa Arab itu biasanya dikembalikan kepada akar kata dari 3 huruf. I'tikaf, hamzah atau alif, ain, kemudian ta, kemudian kaf, kemudian alif, kemudian fa. I'tikaf ada 6. Nah, pada hakikatnya hurufnya cuma 3. Maka dari situ ada 3 tambahan. Tambahan pertama alif, tambahan kedua ta, tambahan ketiga alif lagi. Ya, 3. Akafa. Nah, di sini juga ada akafa. Kali sini tambahannya berarti waw dengan artinya sungguh-sungguh atau berdiam di suatu tempat. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim, kemudian kaumnya itu dia benar-benar beribadah kepada patung-patung. Sehingga Nabi Ibrahim merasa mengingkari itu ya, dengan mengatakan, kenapa sih kalian tuh ngoyo banget gitu ya kan, beribadah kepada patung yang tidak memberi manfaat dan tidak bisa memberikan mubarak, artinya tidak bisa menimbulkan mubarak, tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa kalian sampai sedemikian rupa beribadah kepada patung-patung itu? Ada kata i'tikaf, akaf. Maksudnya mereka menetap di tempat itu dengan tujuan beribadah kepada patung-patung tersebut. I'tikaf yang dimaksud di sini adalah menetap dan tinggal di masjid. Artinya kalau dari ayat ini maka i'tikafnya adalah suatu keburukan karena dia menyembah. Secara bahasa i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri berdiam diri kemudian tanpa meninggalkan tempat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan secara bahasa. Tapi kalau secara definisi fikih maka i'tikaf adalah menetap dan tinggal di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya i'tikaf secara bahasa bisa baik bisa orang Jawanya sama Edi ya. Tetapi secara istilah fikih maka dia tidak bisa dikatakan buruk, dia harus kebaikan. Karena i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian selanjutnya dasar i'tikaf. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf disyariatkan oleh Islam. Pada setiap bulan Ramadan, Rasulullah melakukan i'tikaf selama 10 hari. Artinya 10 hari itu benar-benar 10 hari. Bukan hanya sebagian dari 10 hari. Kalau kebanyakan kita kan sebagian dari 10 hari. Bahkan bukan hanya sebagian dari 10 hari, sebagian dari hari. Karena kadang-kadang orang i'tikaf nih habis isya, dia baru datang ke masjid, kemudian nginep sebentar lah semalam, nanti habis subuh selesai. Nah, kemudian selesai i'tikafnya.
nggak masalah, itu bisa dikatakan itikaf. Tapi itikaf itu tidak sampai 1 malam gitu, dan tidak sampai sehari, ya cuma beberapa waktu. Sebentar apapun, kalau memang dia niat itikaf maka sudah disebut itikaf. Ya. Tapi Rasulullah ketika itikaf, beliau itu 10 hari betul. Jadi biasanya Rasulullah itu bisa jadi dari fajar, bisa jadi dari sebelum maghrib. Karena hitungan hari dalam Hijriyah itu berarti dari maghrib. Artinya kalau kita mau i'tikaf malam dari sejak hari 21, berarti sebelum maghrib itu kita sudah 20 ya, besok 19, lusa berarti hari Ahad itu sebelum maghrib kita sudah harus di masjid. Karena Ahad setelah maghrib itu sudah masuk 21. Nah, artinya kalau seumpamanya kita baru datang malam isyaknya, ya, malam Senin setelah isya atau setelah maghrib, maka berarti kita sudah kehilangan sebagian dari hari di 21. Nah, Rasulullah SAW biasanya sebelum maghrib dia sudah niat i'tikaf. Sebagian lagi dikatakan Rasulullah kadang-kadang subuh i'tikaf. Jadi fajar itu beliau datang, ya kemudian dan niat i'tikaf sampai 10 hari sampai benar-benar selesai dari bulan Ramadan. Dan pada tahun menjelang wafat, beliau melakukan i'tikaf hingga 20 hari. Bahkan pernah 20 hari Rasulullah i'tikaf. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Para sahabat dan istri Rasulullah juga sering melakukan i'tikaf bersama Rasulullah. Dari sini maka perempuan pun disunahkan juga untuk i'tikaf. Jadi kesunahan i'tikaf bukan hanya untuk laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya. Dan istri-istri Rasulullah juga ngikut Rasulullah i'tikaf. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, walaupun tidak ada suaminya lagi, mereka pun tetap i'tikaf di masjid dengan keadaan masing-masing. I'tikaf meskipun merupakan ibadah yang dapat mendekatkan kepada Allah, namun tidak ditemukan satu hadis pun yang menyatakan keutamaan. Nah, artinya apa? Artinya hadis tentang i'tikaf tidak banyak. Hadis tentang keutamaan maksudnya seperti ini. Barang siapa yang beritikaf, maka dia akan mendapatkan ABC. Kata Syekh Said Sabiq ini, tidak ditemukan hadis sahih yang mengatakan tentang keutamaan i'tikaf. Tetapi hadis tentang amaliyah Rasulullah, perbuatan Rasulullah, itu muttafaq. Jadi disepakati. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Artinya Rasulullah melakukan i'tikaf. Itu semua ulama sepakat ada hadisnya. Tapi ketika i'tikaf dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu tidak ditemukan hadis yang sahih atau mendekati sahih. Paling mentok katanya hasan dan kebanyakan hadisnya sahih. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh kita beriktikaf, tetap karena Rasulullah beriktikaf. Nggak ada fadilahnya pun, kalau Rasulullah melakukan pasti ada fadilahnya. Walaupun kita nggak tahu ya dengan hadis. Nah, artinya kan banyak amalan yang nggak disebutkan fadilahnya. Tapi Rasulullah melakukan, maka itu sudah pasti ada fadilahnya. Walaupun kita tidak tahu atau kita nggak dikasih tahu oleh Rasulullah SAW tentang fadilah itu. Nah, i'tikaf ini juga gitu. Nggak ada hadis sahih tentang keutamaan i'tikaf. Nggak kayak puasa gitu kan. Puasa, barang siapa yang puasa, Allah ampuni dosanya. Barang siapa yang qiyam Ramadan, Allah ampuni dosanya. Nah, i'tikaf ini kan tidak ada hadis. Barang siapa i'tikaf, kemudian Allah ampuni, atau barang siapa ini i'tikaf, Allah kasih ini itu dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi amaliyah Rasulullah pernah melakukan i'tikaf, itu semua ulama sepakat ada. Nah, maka ketika sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah, dia sudah menjadi anjuran, sudah menjadi tuntunan, dan pasti ada keutamaannya, walaupun kita tidak tahu ya. Ini maksud dari bahasanya ini merupakan budaya yang mendekatkan itu, namun tidak ditemukan satu hadis pun yang menyatakan keutamaannya. Ya, nggak ada hadis bukan berarti tidak ada keutamaan, gitu. Karena bisa jadi Rasulullah nggak ngasih tahu, tapi Rasulullah mengamalkan untuk mengajak manusia supaya i'tikaf. Abu Dawud berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, apakah engkau mengetahui hadis menjelaskan keutamaan i'tikaf? Dia menjawab, tidak, selain hadis yang lemah. Ada beberapa hadis tapi lemah, maka tidak disebutkan juga di sini. Ya, jadi ala kulli hal, i'tikaf itu adalah amalan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tentang fadilahnya, walaupun tidak ada hadisnya, tapi sesuatu yang diamalkan Rasulullah pasti ada fadilahnya. Walaupun kita tidak mengetahui itu ya, kita yakin karena Rasulullah tidak mungkin mengamalkan sesuatu amalan kemudian tidak ada kebaikan dalam amalan itu. Nah, di antara tujuannya i'tikaf itu adalah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Nah, kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar dengan i'tikaf itu berarti kan dia mendapatkan kebaikan melebihi
ya, 1000 bulan. Itulah. Jadi ada apa ya? Ada seperti puzzle gitu. Orang yang i'tikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang mendapatkan Lailatul Qadar maka dia mendapatkan kebaikan seperti ibadah 1000 lebih dari 1000 bulan. Tetapi i'tikaf akan mendapatkan ABC itu hadisnya tidak ditemukan menurut keterangan saya sabik dari Imam Ahmad. Macam-macam i'tikaf ada 2 macam. Ada yang sunnah. Boleh tanya dulu Ustaz? Ya, silakan. Maaf, sedikit menentang. Untuk mendapatkan, kalau dihubungkan dengan Lailatul Qadar kan, apakah Lailatul Qadar itu hanya bisa didapat dengan beritikaf, Ustaz? Ya, tidak harus. Tidak harus kan ya? Tidak harus. Artinya, karena i'tikaf itu kan harus di masjid. Iya. Nah, i'tikaf harus di masjid. Yang nggak i'tikaf masih punya peluang ya, Ustaz? Masih punya peluang. Jadi kalau antum ibadah semuanya di rumah atau ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh ya. Artinya ibadah itu kan bukan hanya sekedar sholat, kemudian apa namanya ngaji, ya. Tapi seumpamanya pas di malam Lailatul Qadar itu, pas kita berbagi sebenarnya gitu. Berbagi itu maksudnya ya kita semuanya sedekah. Pas di malam itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan sepanjang malam. Malam itu dimulai dari maghrib. Artinya kita kan disembunyikan malam Lailatul Qadar itu malam apa? Seumpamanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21. Maka malam Lailatul Qadar itu berarti sejak maghrib itu sudah malam Lailatul Qadar. Sampai nanti subuh. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il. Jadi sepanjang malam itu ada kedamaian sampai waktu subuh. Jadi untuk beribadah menggapai bulan malam Lailatul Qadar itu bukan harus gelap-gelapan malam gitu. Bukan harus nunggu sepertiga malam terakhir, bukan harus nunggu jam 12, dah. Karena Lailatul Qadar sepanjang malam. Malah seumpamanya ya Allah alam seumpamanya kita nih pasti di malam 21 kita bersedekah, kita berbagi pada orang lain. Atau kita melakukan suatu amalan membantu orang, kan bagian dari ibadah. Ternyata malam itu adalah Lailatul Qadar. Maka amalan yang kita lakukan itu nilainya sebanding dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan di malam-malam biasa, di hari-hari biasa gitu. Berarti pas terawih juga mungkin ya? Nah, maka terawih seperti itu. Terawih termasuk ini gitu kan. Berarti kan semakin banyak kebaikan. Artinya kalau seumpamanya di malam Lailatul Qadar itu orang cuman sholat 2 rakaat, kan berarti 2 rakaatnya itu sebanding dengan 2 rakaat selama lebih dari 1000 bulan. Tapi kalau dia semuanya sholatnya itu 20 rakaat atau 30 rakaat atau lebih dari itu, berarti kan lebih banyak lagi gitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, artinya tidak harus dengan i'tikaf. Jadi Lailatul Qadar bisa diraih dengan apapun. Salah satu caranya kan i'tikaf, karena dengan i'tikaf orang bisa fokus beribadah. Tapi kalau semuanya di rumah pun bisa saja orang mendapatkan itu kalau dia mau beribadah dengan baik. Gitu Pak Adi? Iya. Sebenarnya mau nanya lagi sih sebenarnya. Tidak masalah, langsung aja Pak. Biar kita enak. Ini apa? Terkait dengan tadi malam kan tadi saya bilang sejak maghrib ya. Kayak sekarang lah contohnya nih. Kita sekarang kan sudah malam ke-20 ya, malam 19 ya. Malam ke-19. Malam 19. Mas Andri belum. Kalau misalkan malam 19 ini ternyata Lailatul Qadar katakanlah itu ya. Berarti nanti kan geser terus ya. Mas Andri nunggu giliran nanti kalau di sana 2 jam lagi sampai ke sana. Yeah. Baru kebagian di sana ya. Dan ini kan berputar, artinya Lailatul Qadar itu malaikat itu turun muter ngikutin perjalanan malamnya bumi kita itu gimana ya? Bayangkannya, boleh bayangkan nggak ya? Boleh aja. Padahal kan malaikat Allah itu kan dimensi bumi apa sih kecil seujung jari sebintik ini kalau dibandingkan dengan besarnya Allah, maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah kan nggak perlu harus nunggu putaran malam itu gimana ya? Nggak perlu harus muter Pak ya. Kan sekali datang udah hari itu malam itu.
Iya. Gimana? Jadi pola pikir yang perlu diluruskan nih kayaknya biar nggak salah jalan saya. Iya. Jadi Lailatul Qadar. Mungkin sudah pernah kita singgung belum ya Lailatul Qadar? Iya. Belum kan? Sudah pernah Iya. belum? Oke, saya jelaskan saja. Lailatul Qadar secara bahasa itu setidaknya ada 3 makna. Lailah itu artinya kan malam. Qadar itu dia setidaknya ada 3 makna. Pertama, qadar itu artinya mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang musyrikin itu tidak memuliakan Allah sebagaimana Allah layak dimuliakan. Maka ada dalam Al-Quran. Karena mereka itu mengatakan Allah punya anak, Allah membutuhkan istri, Allah itu kan. Jadi mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana Allah layak dimuliakan. Kalau orang Islam memuliakan Allah sebagaimana Allah layak dimuliakan. Itu kata qadar. Maka malam Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Qadar artinya mulia. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Penurunan Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang diturunkan secara sekaligus. Kalau penurunannya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu awalnya diturunkan di malam 17 Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, Lailatul Qadar ini kan di malam terakhir yang ganjil. 10 malam terakhir ganjil antara 21, 23, 25, 27, 29. 17 tidak masuk kalau sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW memberikan beberapa informasi bocoran walaupun tidak sempurna, supaya kita nyari-nyari. Kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi malam itulah diturunkan Al-Quran. Tapi kenapa kita memperingatinya 17 Ramadan? Nah, gitu kan. Nuzul Quran kita memperingatinya adalah awal turunnya kepada Rasulullah. Sementara Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena Al-Quran ini setidaknya ada 3 tahapan penurunan. Pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Nah, Allah muliakan malam itu karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dan setiap sesuatu yang memiliki kaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Nabi Muhammad Allah muliakan dibanding nabi-nabi yang lain karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Malaikat Jibril, Allah berikan kemuliaan. Dia sebagai penghulu para malaikat karena tugasnya salah satunya adalah menurunkan Al-Quran. Kemudian bumi di mana diturunkan pertama kali Al-Quran Allah muliakan. Disebut dengan tanah haram di Makkah. Kemudian ya bulan di mana Allah turunkan Al-Quran juga Allah muliakan, bulan Ramadan. Maka kita kalau mau mulia, kita lihat seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa besar kaitan kita dengan Al-Quran. Karena salah satu hadis Nabi SAW dari riwayat Umar bin Khattab, dia mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan Allah hinakan. Artinya Allah mengangkat derajat posisi kemuliaan seseorang dengan Al-Quran. Orang yang berbaik-baik dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah memuliakan. Orang yang menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran, maka Allah akan hinakan. Itu Lailatul Qadar malam kemuliaan. Qadar bisa juga berarti takdir. Kita percaya kepada qada dan qadar. Artinya kita percaya kepada ketetapan dan takdir Allah. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena di malam itulah Allah menetapkan takdir hamba dalam setahun. Takdir kita memang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Ya. Tetapi setiap tahun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencatat takdir hamba yang baru. Dan Allah bisa mengubah, bisa menghapus, bisa menambah sesuai dengan ya kehendak Allah. Allah bisa saja gitu. Mengubah-ubah takdir kita tidak bisa, tapi Allah bisa. Maka Rasulullah mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada, takdir, menolak takdir kecuali doa. Artinya dengan doa kita berusaha, kemudian Allah dengan kebijaksanaannya bisa mengubah suatu ketetapan. Nah, malam Lailatul Qadar ini ketetapan dalam setahun itu Allah tetapkan bagi seorang hamba. Nah, kalau di malam itu seorang hamba baik,
Bisa jadi Allah tetapkan kebaikan untuk setahun gitu. Maka sebagian ulama mengatakan salah satu tanda, ini sebagian ulama ya, salah satu tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, tahun depannya itu banyak kebaikan yang dia dapatkan. Wallahu alam, saya pernah sih merasa gitu. Pernah merasa di suatu tahun itu, pernah merasa ya mungkin GR saya atau gimana, tapi ya husnudzon saja. Jadi saya pernah merasa tuh di suatu tahun itu banyak kebaikan yang saya dapatkan gitu. Dan ketika saya flashback ke belakang, oh saya ngerasa Ramadan saya tahun kemarin itu benar-benar maksimal. Ya sesuai kemampuan kita ya. Jadi ngerasa bacaan Qur'annya itu banyak, hakam, beribadah itu banyak, apa namanya, berjamaah, kemudian bisa agak maksimal gitu. Kadang-kadang kan Ramadan tertentu ini kita tidak maksimal. Ya mohon maaf, saya kadang-kadang ini kan ditugaskan kemana gitu kan, di satu tempat gitu ya, ke luar negeri. Nah, kadang-kadang ngerasa tidak maksimal gitu, karena banyak tugas yang harus ke sana ke sini, sehingga Ramadan itu ngerasa tidak maksimal untuk fokus ibadah. Gitu. Nah, pernah suatu kali itu saya ngerasa benar-benar maksimal, jadi bisa nggak kemana-mana, benar-benar fokus, bisa itikaf beberapa malam gitu. Kemudian ya ngerasa, ya Allah alam lah, ini cerita saja. Merasa ya, maksimal betul ibadah di Ramadan itu gitu, karena nggak banyak kesibukan yang apa namanya di luar ibadah. Dan ternyata tahun depannya itu banyak kebaikan yang bisa saya dapatkan, yang saya rasakan. Gitu. Nah, terus saya baca-baca, ternyata sebagian orang mengatakan begitu. Jadi salah satu tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ternyata Allah berikan kebaikan itu di tahun setelah Ramadan itu banyak sekali. Baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Bahkan ada yang mengatakan Allah memberikan suatu kejutan kebaikan. Jadi tiba-tiba kita nggak memprediksi apa-apa, kemudian kita dapat kebaikan yang besar di suatu tahun. Mudah-mudahan itulah salah satu dari hadiah Lailatul Qadar yang kita dapatkan di Ramadan. Nah, maka Lailatul Qadar sebagai malam ya ditakdirkannya, ditetapkannya takdir seorang hamba. Ya. Kalau seorang hamba pas di malam Lailatul Qadar itu dia baik, Allah kan insya Allah akan menetapkan suatu kebaikan untuk orang ini di tahun ke depannya. Gitu. Tapi kalau orang tidak baik ya sudah kan, Allah juga bisa jadi menetapkan tidak baik gitu. Tapi tidak mutlak juga, artinya tidak mutlak berarti setiap orang yang mendapatkan itu pasti baik, orang yang tidak mendapatkan pasti ya tidak juga, tetapi kan namanya ada tanda-tanda ya, gitu bisa jadi supaya kita terdorong juga untuk kita berbuat baik. Artinya makna yang kedua Lailatul Qadar itu artinya malam di mana Allah menetapkan takdir seorang hamba. Nah, mudah-mudahan ketika kita baik, ketika kita fokus beribadah di malam itu, Allah juga takdirkan kebaikan untuk perjalanan hidup kita dalam setahun ke depan. Yang ketiga, Lailatul Qadar, Qadar berarti sempit. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Barang siapa yang dipersempit rezekinya, maka hendaklah dia menginfakkan hartanya sesuai dengan apa yang dia miliki. Artinya bersedekah itu nggak harus kita itu kaya. Kalau kaya, kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita dalam keadaan sempit, bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk tidak bersedekah. Karena orang yang bertakwa, dalam salah satu ayatnya, nah ini adalah salah satu tujuan kita puasakan supaya bertakwa, di surat Ali Imran kalau saya tidak salah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang takwa itu salah satu sifatnya. Artinya untuk ngecek kita, kira-kira nanti ketika selesai Ramadan kita masuk jadi hamba yang bertakwa atau enggak. Salah satu tanda yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, yang menginfakkan hartanya fisarra'i wad dharra, dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Artinya kalau lapang, jadi agak banyak sedekah. Kalau sempit sesuai dengan kemampuannya. Bukan berarti orang ketika sempit itu menjadi penutup seseorang untuk berbagi. Ya. Nah, mampunya ngasih 1.000, ngasih 1.000. Ya, mampunya ngasih 500, ngasih 500. Jangan sampai ketika kita sempit benar-benar gitu menghalang kita untuk tidak berbagi kepada orang lain. Nah, takdir qadar itu juga bisa berarti sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam sempit? Karena saking banyaknya malaikat yang Allah turunkan ke langit, ke bumi. Sehingga seakan-akan bumi ini sempit dengan banyaknya malaikat yang datang. Itu sesuai dengan tafsiran dari surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat
Nah, jadi para malaikat itu turun. Artinya ketika malaikat itu turun menempati suatu tempat, maka kan ada keberkahan. Beda kalau setan yang turun. Ya. Maka ketika kita punya rumah baru, kita ngusir setan, undang malaikat. Gitu. Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka rumah itu akan didatangi oleh malaikat. Ya, artinya didatangi malaikat berarti ada banyak keberkahan. Nah, malam Lailatul Qadar itu disebut malam sempit karena saking banyaknya malaikat yang Allah turunkan ke bumi, sehingga seakan-akan bumi itu sempit dengan banyaknya malaikat, dan dengan banyaknya malaikat banyak keberkahan yang malaikat. Nah, dari sini maka ya seperti yang tadi Pak ditanyakan, malaikat Allah turunkan memang betul sesuai dengan ayat dari surat Al-Qadar itu. Nah, bagaimana turunnya malaikat? Allah alam. Allah memiliki banyak sekali malaikat. Kita nggak bisa menghitung berapa jumlah malaikat, dan bisa jadi malaikat itu lebih banyak daripada kita. Maka setiap malam itu ada malaikat penjaga malam, ada malaikat penjaga siang. Rasulullah mengatakan, ya ta'aqabuna alaikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian menjaga kalian, dan mereka bertemu di waktu subuh dan waktu asar. Malaikat siang, ya kan, mau bergantian dengan malaikat malam, ketemunya di waktu asar. Nanti malaikat malam mau bergantian dengan malaikat siang, ketemu di waktu subuh. Ya. Artinya saking banyaknya malaikat. Berarti kan setiap kita saja ada raqib atid. Ya. Artinya satu orang, paling tidak dua malaikat yang mencatat. Ya. Nanti di kuburan ada mungkar nakir dua lagi. Maka sangat banyak malaikat. Nah, bagaimana nanti kalau semuanya bumi ini kan berputar nih, harusnya berputar nih kan waktunya bergantian. Bisa jadi Allah ganti-ganti. Malaikat ini di Abu Dhabi, gitu kan. Nanti malaikat ini kamu turun di Hong Kong, ya kan? Nanti malaikat lain yang turun di Eropa. Allah alam. Tetapi Jibril, nah, karena dikatakan tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat-malaikat dan Jibril turun. Bisa jadi Jibril sebagai pemimpin malaikat, dia turun terus. Artinya dia ini namanya ghaib ya. Kita memikirkan terbang ngelilingin bumi, ngikutin bumi keliling gitu ya. Nah, bisa jadi pertama malam katakanlah tanggal 21 nih. Awalnya dari Hong Kong gitu kan. Produsernya Hong Kong, terus ikutin terbang gitu, ngikutin ke Abu Dhabi, nanti lanjut gitu, ikutin perputaran bumi. Allah, bisa jadi, kan? Paling tidak itu. Atau mungkin yang kalau dikatakan Jibril itu sebuah cara Rasulullah untuk memberikan motivasi saja ya. Artinya tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat-malaikat turun dan ruh Jibril. Karena Jibril kan cuma satu ya istilahnya. Maka ya bisa jadi Jibril turun terus. Tapi untuk masalah untuk pasukannya bisa jadi kan. Allah Allah kita tidak tahu ya. Nah, tapi dikatakan dalam surat Al-Qadar itu kan Jibril turun di malam Lailatul Qadar itu. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kedamaian Allah curahkan di malam itu sampai terbitnya fajar. Wallahu a'lam. Gitu Pak Adi? Wallahu a'lam ya. Yang artinya nggak perlu dipikirkan itu. Nggak usah dipikirkan itu. Yang penting kita beribadah malam itu 10 hari tingkatkan ibadah, mau kapan dia datang, wallahu a'lam gitu ya. Dan tadi kalau istilah malam itu start mulai maghrib kan artinya peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu masih cukup lumayan lah. Walaupun nanti akan berbeda kualitasnya atau kuantitasnya dengan orang yang mungkin fully itikaf, begadangan terus di setiap malam, dengan yang mungkin sampai kuatnya cuma mungkin sampai jam 11 malam, setelah itu nanti sahur nyambung lagi. Yang udah bayangkan kita kan misalkan turunnya pas jam 3 tadi malam, kita udah ketiduran nih, jam 2 malam udah ketiduran, pas turunnya cuma sebentar celup gitu doang misalkan jam 3 terus kita baru kebangun dapat ya malaikatnya udah lewat nih, udah kayak gitu kan Ustaz ya. Ngertiannya sejak maghrib ya Ustaz. Ya, karena kalau sesuai dengan informasinya salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu damai sampai, kan namanya sampai. Berarti bukan waktu yang sebentar gitu. Dan namanya malam itu sejak maghrib sampai isya.
sampai isya, sampai subuh, ya kan? Artinya maghrib itu sudah masuk dia malam, gitu. Tapi kan banyak ya orang yang mungkin belum bisa fokus beribadah di saat-saat seperti itu. Baru dia fokus beribadah, bisa benar-benar ya apa namanya beribadah dengan maksimal itu di malam-malam, gitu kan? Suasana sudah semakin syahdu, semakin tenang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, kalau kembali ke itikaf, ini salah satu cara berarti ya untuk bagaimana bisa fokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi ya. Ya, betul. Jadi salah satu metodenya ini. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, di sini itikaf macam-macam. Itikaf pada hakikatnya dia hukumnya sunnah. Nah, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi dia bisa menjadi wajib ketika seseorang bernazar. Nazar artinya dia berjanji. Apabila aku mendapatkan ini dan itu, maka aku harus itikaf. Nah, berarti itikafnya akan menjadi wajib. Ya, artinya kalau dia tidak melakukan itu, maka dia berdosa. Kecuali harus ditebus dengan kafarat. Jika penyakitku disembuhkan oleh Allah, maka aku akan itikaf beberapa malam. Kan itu akan menjadi wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya ia mentaati, melaksanakan nazarnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, aku pernah bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram satu malam." Beliau berkata, "Penuhilah nazar." Gitu ya. Jadi aslinya dia sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika dinazarkan. Oke. Silakan tadi mungkin bisa diatur bergantian. Saya dulu ya kayaknya nih. Nah. Waktu pelaksanaan itikaf. Bagi orang yang bernazar untuk itikaf, dia harus melakukannya jika nazarnya telah terpenuhi. Jika bernazar untuk itikaf selama 1 hari atau lebih, dia wajib melaksanakannya sebagaimana yang telah diucapkannya. Untuk itikaf yang sunnah, pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu. Itikaf sunnah dapat dilakukan ketika seseorang berada di dalam masjid, kemudian dia berniat itikaf, baik dalam waktu yang lama maupun hanya sesaat. Dia memperoleh pahala selama berada di dalam masjid tepat dia itikaf. Kemudian jika dia keluar lalu masuk kembali ke dalam masjid, hendaknya doa memperbaharui niatnya apabila masih ingin beritikaf. Ya'la bin Umayyah berkata, aku berada di masjid dalam sesaat dan aku berbuat demikian tidak lain karena aku bermaksud itikaf. Atau berkata, seseorang dikatakan melakukan itikaf selama dia berada dalam masjid dan berniat untuk itikaf. Jika dia duduk di dalam masjid dengan mengharapkan pahala, maka dia sudah dikatakan telah melakukan itikaf. Jika tidak, maka dia tidak melakukan itikaf. Seseorang yang sedang beritikaf, yang sunnah, dibolehkan menghentikan itikafnya kapan saja, meskipun waktu yang diinginkan belum usai. Dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa jika Rasulullah hendak itikaf, beliau melakukan salat subuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat yang disediakan untuk itikaf. Suatu hari beliau hendak itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau menyuruh supaya dibuatkan ruang khusus bagi beliau. Istri Rasulullah juga meminta agar dibuatkan tempat khusus untuk dipergunakan itikaf. Ketika Rasulullah hendak sholat subuh, beliau melihat ruang yang dipasang itu, lantas beliau bertanya, "Apa ini? Apakah kebaikan yang kalian inginkan?" Aisyah berkata, lalu Rasulullah menyuruh agar merobohkan ruangan yang telah dibuat. Istri beliau juga disuruh melakukan hal yang sama, sehingga semua ruangan dirobohkan. Kemudian beliau membatalkan itikafnya dan mengganti pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Oke. Lanjut. Saya cukupkan dulu. Jadi tadi ada itikaf wajib, ada itikaf sunnah. Itikaf wajib kalau orang bernazar, maka dia harus diselesaikan sesuai dengan nazarnya. Saya kalau seumpamanya disembuhkan dari penyakit, saya akan i'tikaf semalam. Maka kata semalam itu berarti sejak maghrib sampai subuh. Orang yang bernazar seperti ini, maka dia sudah harus ada di masjid sebelum maghrib. Kemudian dia baru boleh keluar setelah dia subuh, selesai subuh. Karena itulah satu malam. Kalau semuanya kalau semuanya saya mendapatkan suatu kebaikan, saya akan i'tikaf, saya nazar untuk i'tikaf semalam. Dia datangnya jam 10 gitu. Kemudian baru keluar habis maghrib, habis subuh.
maka orang seperti ini nggak dianggap selesai dari nazarnya, karena dia nggak semalam. Karena hitungan semalam itu berarti ya maghrib sampai subuh. Nah, kalau nggak begitu, maka dia harus mengganti lagi di hari lain untuk memenuhi nazarnya. Akhirnya nggak boleh kurang dari itu. Atau habis maghrib, sebelum maghrib dia memang sudah datang. Kemudian baru jam 12 dia pulang, ya kan? Maka belum dianggap semalam. Dia nazar sehari semalam. Kalau sehari semalam berarti sebelum maghrib sampai nanti keluarnya setelah maghrib, gitu kan? Kalau seumumnya nazar untuk itikaf siang, 1 hari siang, gitu kan? Berarti sejak sebelum subuh dia sudah harus niat itikaf sampai setelah maghrib. Nah, seperti itu harus selesai. Nggak boleh dia membatalkan di tengah jalan, karena itu wajib. Kalau dia membatalkan di tengah jalan, maka harus diganti di hari yang lainnya. Kemudian yang kedua, tapi kalau itikafnya itu itikaf sunnah, maka dia boleh diselesaikan kapan. Saya seumumnya, saya niat itikaf semalam. Berarti saya sebelum maghrib sudah datang ke masjid. Ternyata ada urusan gitu. Pas jam 12 ada urusan, ya sudahlah, selesai sampai sekarang, sampai sini aja lah itikaf saya malam ini. Nah, kemudian saya pulang. Berarti saya tidak jadi sehari. Nah, nggak jadi semalam. Maka tidak apa-apa, karena itu itikaf sunnah. Boleh diberhentikan kapan saja. Karena itikaf sunnah. Ya, karena itikaf ini berdiam diri di masjid untuk beberapa saat dengan niat beribadah kepada Allah. Beberapa saatnya ini kapan? Terserah. Semakin lama, semakin banyak pahala, ya. Orang yang itikaf 5 menit dengan itikaf 5 jam, ya beda. Yang itikaf 5 jam dengan itikaf 5 hari, ya beda pahala. Tapi semua mendapatkan kebaikan dari pahala itikaf, kemudiannya itikaf gitu ya. Nah, kalau sudah niat, saya niat itikaf ini Sabtu Ahad libur nih. Jadi saya niat itikaf 2 hari lah. Subuh di waktu hari Sabtu sudah niat itikaf kan. Rencana Senin pagi baru pulang. Di tengah perjalanan itikaf ternyata ada urusan, akhirnya tidak jadi sampai Senin selesai ya. Ahad pagi udah selesai gitu kan, akhirnya pulang. Maka tidak masalah kalau dia itikaf sunnah, boleh diberhentikan kapan saja walaupun belum sampai selesai dari apa yang dia inginkan. Ini maksudnya tadi. Nggak ada istilah itikafnya batal ya, cuma selesai gitu aja ya. Ya, selesai. Artinya batal itu ya selesai, itu ya batal. Bukan berarti tidak berpahala, tapi tetap berpahala. Tapi berpahala sesuai dengan kadarnya tadi. Ya, dia batal, artinya sudah selesai. Ketika seorang itu keluar dari masjid, maka dia otomatis batal. Batal berarti berakhirnya itikafnya. Dia nggak niat membatalkan itikaf, ya kan? Tapi dia kemudian keluar ke masjid. Nah, keluar dengan disengaja tanpa ada urusan apapun. Ada beberapa urusan yang diperbolehkan. Tapi ini semuanya bukan urusan yang mendesak gitu kan. Ya, dia keluar dari masjid, kemudian ngobrol atau ke warung makan. Kan. Ini bukan di bulan Ramadan ya sebenarnya. Soalnya malam lah, anggaplah malam. Dia cari makan gitu, cari martabak. Dia cari apa? Ya kan, untuk urusan begitu. Berarti kan tanpa dia membatalkan pun ketika dia sudah selesai batal. Bukan berarti kemudian nggak dapat pahala. Dia masuk lagi harus niat itikaf lagi. Nah, masuk lagi berarti dia niat itikaf baru. Setelah dapat martabak, dapat. Setelah martabak, niat lagi. Balik ke masjid, bagi-bagi dengan temannya dapat martabak ini, niat lagi. Iya. Nah, pahalanya gimana? Ya, tentu beda dong orang yang berkelanjutan ya dengan potong-potongan gitu ya. Tetap dapat pahala selama dia meniatkan untuk itikaf. Jadi lebih ringan ya. Gambaran saya dulu itu itikaf itu nggak sempurna, atau ibaratnya kayak rukun itikaf tuh harus nggak pernah keluar selama sekian hari, 10 hari itu nggak keluar. Kalau dia keluar dari sekian hari itu udah, yang kemarin tuh udah batal semua gitu. Enggak ya? Nggak dapat pahala sama sekali. Iya, ternyata enggak ya, dari sini definisinya enggak ya. Enggak, dia mendapatkan sesuai dengan kadar itikaf dia. Ya kan, kalau dia niatkan membatalkan, maka dia tahu sesuai dengan ya niatnya tadi. Kalaupun dia keluar dari masjid atau melakukan sesuatu yang membatalkan itikaf, kemudian tanpa dia niat itikaf, membatalkan itikaf. Perempuan haid, bagian mengatakan perempuan haid tak boleh itikaf. Artinya kalau dia haid maka dia otomatis batal itikafnya, artinya selesai. Maka pahala dia adalah sejak dia itikaf sampai dia haid tadi.
dia dapat pahala segitu lah. Ya, kecuali tadi kalau nazar sehari semalam kan di tengah perjalanan ternyata ya dia harus membatalkan, maka berarti belum selesai nazar dia nih, diganti di hari yang lain ya, karena tadi ya dia enggak ya berpahala wallahu a'lam, tapi artinya nazar dia belum terpenuhi, maka dia harus ganti di hari yang lain. Kalau enggak dapat sama sekali, maka dia harus kafarat nazar, kafarat sumpah itu dengan memberi makan fakir miskin 10 orang. Gitu. Kemudian apalagi tadi Rasulullah SAW i'tikafnya tadi 10 hari, dan Rasulullah pernah membatalkan i'tikaf. Jadi ceritanya ada Rasulullah pengen i'tikaf 10 hari. Nggak tahu sudah saya ceritakan belum sebelumnya. Tadi Rasulullah bikin tenda gitu. Tenda. Ya. Jadi rumah-rumahan tadi itu bukan rumah-rumahan ya, tapi semacam tenda gitu. Tenda kecil karena memang masjid di zaman dulu kan ya cuma pasir begitu aja. Nah, Rasulullah bikin tenda. Disitulah Rasulullah ya beribadah dan lain sebagainya, tidak terganggu dengan orang lain. Ternyata istri-istri Rasulullah ikut. Gitu. Jadi Aisyah ikut bikin tenda di sampingnya, belakangnya Rasulullah. Kemudian setelah Aisyah bikin, istri yang lain ikut. Gitu. Nggak mau kalah ya? Nggak mau kalah. Tapi dengan niat apa? Dengan niat saingan. Gitu. Dia pengen ambil hati dekat Rasulullah. Sehingga Rasul mengatakan, mahadha albirra turidna. Apa ini? Apakah kebaikan yang kalian inginkan? Artinya kalian ini ingin i'tikaf atau ingin saingan? Ya kan? Ini tiba-tiba ada banyak tenda di sekitar Rasulullah. Akhirnya ya sudah dirobohkan sama Rasulullah. Rasulullah nggak jadi i'tikaf, istrinya juga nggak jadi i'tikaf. Nah, ketika Rasulullah nggak jadi i'tikaf, Rasulullah mengganti i'tikaf, mengqadha di bulan Syawal. Ya, jadi nggak jadi tahun itu Rasulullah i'tikaf. Nah, akhirnya Rasulullah ganti i'tikaf di bulan Syawal. Ini juga salah satu pelajaran yang mungkin bisa diambil adalah kita bisa menghindar melakukan suatu kebaikan karena kita takutkan ada keburukan yang lebih besar. Ya, jadi nggak perlu kita memaksakan. Kita melihat suatu kebaikan kan di tengah jalan, ternyata kebaikan itu berpotensi menimbulkan keburukan yang lebih besar atau lebih meyakinkan daripada kebaikan yang kita inginkan, maka kita boleh. Artinya tidak jadi melakukan itu. Kalau ada di waktu lain kita lakukan. Dalam kaidah ushul fiqh ada dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan keburukan lebih didahulukan daripada mengambil suatu kebaikan. Kan ada keburukannya nih. Keburukannya jadi kan saingan. Jadi nanti saling gesekan dan lain sebagainya. Sehingga ya sudah, Rasul nggak jadi i'tikaf. Istri-istrinya juga nggak jadi i'tikaf. Kemudian diganti di bulan yang lainnya. Nah, ini kisahnya. Nah, rumah-rumahan di situ bukan rumah-rumah ini, tapi dia semacam tenda saja. Oke. Silakan lanjut, Pak Adi. Oh iya. Mas Imam, silakan. Ini masih kelanjutan cerita tadi nih, rumah yang dirobohin. Atau kita langsung jam ke syarat-syarat i'tikaf ya? Oke, silakan. Kalau tadi sudah diceritakan Ustaz. Yang penting pelajarannya adalah kita boleh membatalkan i'tikaf. Boleh membatalkan i'tikaf kalau i'tikaf itu sunnah. Tapi kalau wajib maka harus kita penuhi semampu kita, kecuali keadaan tidak memungkinkan. Kalau ini kayaknya pesan khusus untuk yang punya istri besar. Nggak boleh saingan. Ini pesan khusus buat Pak Bambang kayaknya nih. Pak Bambang gimana Pak Bambang lagi mulai itu. Sedang menghayati Pak Bambang ini, sedang menghayati. Oke, syarat-syarat i'tikaf. Syarat melakukan i'tikaf adalah muslim, mumayyiz, suci dari junub, haid, dan nifas. Dengan demikian, i'tikaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir, anak-anak yang belum mumayyiz, orang yang sedang junub, perempuan yang sedang haid, atau sedang nifas. Mumayyiz ini antum paham mumayyiz? Mumayyiz ini yang mendekati balik. Dia belum balik tapi sudah mendekati balik, artinya sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Sudah bisa kita ajarkan lah. Maka dia sah ininya i'tikaf. Rukun-rukun i'tikaf. Hakikat i'tikaf adalah menetap dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika tidak menetap di dalam masjid atau tidak disertai dengan niat beribadah kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan sedang i'tikaf. Kewajiban niat untuk i'tikaf berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, agama dengan lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Tempat yang dipergunakan untuk i'tikaf adalah masjid. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Al-Baqarah ayat 187. Yang dijadikan sebagai hujah adalah bahwa sekiranya i'tikaf sah jika dilakukan di luar masjid, tentunya larangan mencampuri istri tidak hanya terbatas pada saat i'tikaf di dalam masjid, karena hal yang sedemikian dapat membatalkan i'tikaf. Jadi ayat ini menyatakan bahwa i'tikaf hanya sah apabila dilakukan di dalam masjid. Ya. Jadi memang i'tikaf ini kan berdiam diri untuk sementara waktu di masjid dengan niat ibadah. Maka memang harus di masjid. Nggak boleh di tempat lain. Nah, apa bedanya masjid dengan musola? Boleh tidak musola? Yang pasti itu sebenarnya adalah tempat yang dilakukan masjid itu. Tempat yang dilakukan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Dilakukan sholat Jumat maupun tidak sholat Jumat. Karena di Indonesia ini kan nanti dibedakan antara masjid dengan musola atau surau. Kalau musola memang ada sholat 5 waktu, tapi tidak ada sholat Jumat, gitu kan? Kalau masjid ada sholat Jumat. Sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Kalau dulu itu dikatakan masjid jami, masjid yang besar ya, yang mengumpulkan banyak orang. Kalau musola-musola itu disebut masjid saja, memang tempat untuk bersolat berjamaah begitu. Nah, dua-duanya boleh, artinya digunakan sholat Jumat maupun tidak digunakan sholat Jumat, boleh digunakan untuk i'tikaf selama dia dilangsungkan sholat 5 waktu secara berterusan. Nah, lebih diutamakan itu sholat, lebih diutamakan masjid jami, artinya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, supaya i'tikaf tidak batal. Artinya antum semuanya i'tikaf di hari Jumat pagi kan, kemudian di tempat i'tikaf sholat antum itu nggak digunakan sholat Jumat, berarti kan harus keluar untuk sholat Jumat, berarti kan batal i'tikafnya gitu, kan sayang gitu. Maka lebih baik i'tikaf di masjid jami, masjid yang besar yang digunakan untuk sholat Jumat, supaya kalau kita mau i'tikaf dalam waktu lama itu benar-benar tidak memutus i'tikaf kita. Jadi kita sholat Jumat ya di situ kita. Jadi kalau dalam 1 minggu semuanya 10 hari itu kita mau i'tikaf 10 hari, ya akan terbatalkan, kita harus keluar untuk sholat Jumat. Tapi kalau kita di masjid kecil, artinya musola lah, surau yang kita anggap ya, yang tidak ada sholat Jumat, maka ketika di hari Jumat kita harus putus. Karena apa? Kita harus keluar ke masjid lain untuk sholat Jumat. Gitu. Nah, tetapi ala kulihal dua-dua ini boleh dilakukan selama masjid itu digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Nah, bagaimana kalau masjidnya itu bukan untuk sholat berjamaah 5 waktu? Maka mayoritas ulama mengatakan tidak membolehkan. Hanya satu setahu saya yang membolehkan mazhab Abu Hanifah itu untuk perempuan boleh dia i'tikaf di masjid rumahnya gitu. Jadi kalau semuanya di rumah itu ada masjid kecil yang memang orang perempuan itu biasa sholat di situ, itu dalam mazhab Abu Hanifah itu dia dibolehkan untuk i'tikaf di situ. Karena dalam mazhab Abu Hanifah ini memang perempuan nggak dianjurkan untuk ke masjid. Nah, tetapi mayoritas pendapat ulama mengatakan enggak, tetap tidak boleh karena itu bukan masjid, dalam artian itu bukan tempat umum, karena nanti suatu saat dia bisa dibongkar nggak jadi masjid lagi kan. Tapi kalau dia sudah tempat yang permanen untuk beribadah dalam artian masjid tadi, itu kan insya Allah, apalagi kalau sudah diwakafkan, nah, kan tidak akan ada perubahan lagi untuk menjadi tempat lain gitu. Ini mungkin dari tentang tempat i'tikaf ya. Jadi harus masjid, karena kalau tidak di masjid maka tidak dianggap i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Jangan campuri istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Yang menunjukkan bahwasanya i'tikafnya harus di masjid. Penjelasan berikutnya tentang masjidnya. Mau tanya sebentar, Pak Adi?
Ya, silakan. Itu kalau seperti panitia itikaf itu kan sering keluar masuk, Pak Ustadz. Keluar masuk kayak beli atau ngambil martabak tadi. Iya, beli apa. Nah, itu gimana terus status dia itu Ustadz? Berarti keluar masuk. Niatnya diperbaharui. Iya. Ya, artinya nggak semua orang kan bisa dapat kesempatan itikaf. Jadi ya untuk seperti itu ya bisa dikatakan dia nggak bisa itikaf dalam waktu lama, tapi tadi ya setiap ingin memperbaharui sih tidak masalah. Sama ya, mohon maaf kalau semuanya security di Masjidil Haram, dia kan pengen juga berjamaah, tapi dia tugas security, dia jaga imamnya gitu. Nah, akhirnya dia malah berdiri, ya sudah, ya artinya korban, mudah-mudahan dengan dia berkorban dia dapat pahala lain dari apa yang dia korbankan. Nah, kalau semuanya mau fokus itikaf ya mungkin jangan jadi panitia gitu kan. Iya. Tapi Allah Maha Adil lah. Tapi dengan definisi itikaf yang tadi tidak seketat itu kan tadi kan martabak keluar buat para peserta itikaf yang bertahan di dalam. Tapi dia memperoleh itikafnya kan ya sudah. Dia mungkin selama dia di luar pahala itikafnya hilang. Setelah itu dia ngambil pahala lagi. Dan mungkin dengan dia memberi makan orang yang beritikaf tergantikan tuh pahala dia yang sudah mengatur luar. Betul, insya Allah. Sama satu lagi, Pak Adi, ini yang tadi Lailatul Qadar itu kan malam turunnya Al-Quran ya Ustadz ya. Itu apakah setiap tahun itu jatuh di malam yang sama Ustadz? Kan itu rahasia, tapi rahasianya itu apakah setiap tahun itu di malam yang sama atau beda-beda terserah Allah? Ya, ini masalah gaib yang bisa dikatakan gaib mutlak, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Informasi-informasi itu pernah Rasulullah sampaikan, dan informasi itu tidak utuh, artinya tidak utuh, kemudian puzzle-nya itu tertutup sempurna. Maka ada sekitar 40 penafsiran, kalau saya tidak salah, itu menurut Ibnu Hajar tentang malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan setiap malam Ramadan, ada yang mengatakan setiap malam ganjil, ada ini dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan dia itu turunnya setiap tahun itu memang di tanggal yang sama. Jadi seumpamanya 27. Yang banyak diyakini oleh para ulama itu 27. Ya. Tapi ini artinya ini prediksi yang mendekati. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan, saya itu pernah diingatkan tentang Lailatul Qadar. Artinya pernah Rasulullah tahu. Tapi kemudian Allah buat lupa. Sengaja Allah lupakan. Tetapi kalau tidak salah antara 27 dan 29. Itulah mengatakan kayak gitu. Maka yang paling dekat itu memang itu. Nah, apakah 27-29 ini setiap tahun atau di tahun ketika Rasulullah SAW mengucapkan itu? Artinya begini ya, kalau kita kasih gambaran yang untuk memudahkan, setiap tahun itu ada satu malam Lailatul Qadar. Setiap satu tahun ada satu malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Nah, setiap tahun itu Allah nggak tahu, pokoknya nurunkannya itu di tahun 2001 itu tanggal 23. Tahun depannya tanggal 25 gitu kan. Tahun depannya tanggal 21. Tahun depannya tanggal 29. Allah alam. Nah, pas di tahun Rasulullah itu pas tanggal 27. Semuanya begitu. Ini penafsiran pertama. Jadi malam Lailatul Qadar itu berganti-ganti, tapi pas Rasulullah diingatkan itu pas di tanggal 27. Atau Lailatul Qadar itu pas di malam 27 memang. Setiap tahun itu memang di 27 gitu. Cuman memang Allah sembunyikan, enggak Allah kasih tahu. Pokoknya dikasih tahunya di bulan Ramadan, malam-malam ganjil terakhir itulah. Di tanggal berapa? Ya nggak tahu. Pokoknya ada gitu. Dan itu setiap tahun sama tanggalnya. Gitu kan? Setiap tahun sama tanggalnya. Ada yang mengatakan ya banyak sekali penafsirannya. Jadi dari sini maka ya sudah, kita berusaha saja gitu. Berusaha untuk karena nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau dikatakan, nah berarti dulu ketika Al-Quran turun itu kan di malam Lailatul Qadar, berarti ya di malam itulah. Ya bisa jadi pas Al-Quran diturunkan itu Lailatul Qadarnya pas tanggal 25 kan. Nah, pas tanggal 25 itulah Al-Quran turun gitu. Tahun depannya
Lailatul Qadarnya tanggal 23 gitu. Nah, Al-Qur'an sudah ada turun lagi kan, Al-Qur'an turun pas di situ. Ya kan? Artinya kan kebetulan Lailatul Qadar memang Al-Qur'an turun. Tapi di tahun itu, di tahun selanjutnya bukan di 25 tapi di 27 yang sudah tidak turun Al-Quran lagi karena Al-Quran sudah turun dan lain sebagainya banyak sekali penafsiran. Tapi kalau saya secara pribadi lebih dekat mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu sama setiap malam itu di malam kebiarnya malam-malam ganjil itu. Ya, tapi Allah sembunyikan. Artinya antara 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Kemungkinan ya kalau semuanya 27 ya setiap tahun itu memang 27 gitu. Nah, kalau 29 berarti setiap tahun 29. Itu. Tapi teori ini memang tidak meyakinkan. Seperti Imam ya. Tidak meyakinkan karena tetap ada celah gitu. Nah, berarti enak dong kita nanti ya tanggal 27 aja gitu kan ibadahnya kenceng-kencengan. Ya kan ngapain banyak kalau seperti itu kan nggak ada apa ya? Nggak ada dorongan gitu. 21 elemen of surprise-nya nggak ada. Surprise-nya ada gitu. Tapi kalau tahun ini 21 nih, tahun besok 23, kan diacak-acak. Waduh, tahun ini kira-kira malam keberapa ya gitu. Tapi kan Ustadz, kalau di Medan Pak Ustadz malam 27. Nah, di Medan. Betul, memang kebanyakan umat Islam dan mayoritas ulama memprediksi lah ya, mengira-ngira tafsirnya Ibnu Abbas itu. Malam 27. Di malam 27. Ini kan tapi Ustaz tadi kan yang turunnya Al-Qur'an itu malam turun Al-Qur'an itu ketika itu dulu ya. Iya. Ketika zaman kalau yang sekarang yang dimaksud yang tiap Ramadan ini kan Lailatul Qadar yang Khairun min Alfi Syahr ini kan Ustaz ya. Iya. Iya, bukan Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'an itu kan? Iya, ya artinya begini. Jadi pas dulu Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau semuanya Lailatul Qadar itu pindah-pindah, dulu malam Lailatul Qadar itu di tanggal 25 semuanya kan? Semuanya tuh pas di tahun itu. Nah, di tahun itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Iya. Nah, tahun depannya lagi itu belum tentu 25. Ya. Tapi yang kita cari adalah Lailatul Qadarnya. Ya, Lailatul Qadar Khairun min Alfi Syahrnya ini kan? Ya, yang lebih baik daripada. Jadi ada peristiwa sejarah, ada peristiwa berulang yang di bulan Ramadan ini kan? Artinya seperti ini semuanya kan? Kita memperingati hari kemerdekaan itu 17 Agustus dulu 1945 ya kan? Ya. Tapi harinya hari apa? Bisa jadi kadang-kadang tahun ini hari Sabtu, tahun depannya hari Ahad, ya kan? Tahun depannya lagi semuanya hari Selasa. Jadi nggak tentu, gitu. Jadi nggak tentu di tahun itu tuh hari apa, ya, tapi tetap tanggal 17 semuanya kan. Nah, Lailatul Qadar itu ada satu malam tuh yang memang dalam setahun itu Allah sebut Lailatul Qadar. Nah, itu tanggalnya tanggal berapa? Allah bisa jadi sembunyikan begitu, diacak-acak tahun ini di hari apa, tahun itu di hari apa. Wallah. Maka Rasulullah SAW sendiri nggak tahu kan, sehingga Rasulullah itu benar-benar ibadah 10 hari itu benar-benar iktikaf gitu. Bahkan ada satu hadis di mana Rasulullah SAW itu pernah iktikaf itu 10 hari pertama bulan Ramadan dengan tujuan mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian Jibril datang, wahai setelah 10 hari, Rasulullah hampir menyelesaikan iktikafnya. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, yang kamu cari masih di depan. Artinya belum turun malam itu. Malam Lailatul Qadar itu belum turun. Akhirnya Rasulullah iktikaf lagi. Siapa yang mau iktikaf? Yang kemarin iktikaf dengan saya, kita iktikaf lagi. Kemudian, di malam yang kedua, 10 malam kedua, tuh, selesai. Rasulullah menyelesaikan iktikaf. Jibril datang lagi. Muhammad, malam yang kamu cari masih di depan. Artinya belum. Artinya kemudian Rasulullah SAW iktikaf lagi. Terakhir. Allah alam. Ketika itu bulan ketika itu ya. Nah, ketika itu. Nah, itu mungkin di awal-awal. Nah, setelah itu kemudian kan informasi semakin banyak ya. Artinya kemudian Jibril menyampaikan informasi bahwasanya dia di 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya kita kan tidak tertuntut lebih banyak gitu kan.
Kalau seumpamanya disembunyikannya itu dari 30 hari itu, kita kan semakin waduh, udah ketinggalan gitu kan. Dia tadi udah ketinggalan. Gitu. Tapi ya sudahlah, kamu semangat di akhir aja lah gitu. Saya sembunyikan cuma di 10 nih gitu. Nah, itulah cari kamu buku-buku kayak gitu. Jadi 20 awal nih udahlah kita santai-santai. Kan ada kesempatan untuk main-main dulu. Saya timpali boleh sedikit? Silakan, Pak Didi. Pak Adi. Jadi pemahaman yang pernah saya baca, saya summary ada 3 poin. Yang pertama mengenai kata-kata Lailatul Qadar itu kan ada pendekatan dari kadar. Kadar itu kan ada 4, yang kadar azali, umuri, sanawi, yaumi. Kadar yang azali itu yang pertama sekali yang di Lauh Mahfuz. Kadar umri itu yang pas kita sebelum lahir. Nah, kadar yang sanawi ini yang Lailatul Qadar malam. Lailatul Qadar turunnya kadar yang sifatnya sanawi, yang sifatnya sekali setahun. Ya, pada saat itu beribadah ketika kadar itu diturunkan adalah lebih baik dari 1000 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah membuat kita lupa atau membuat Rasulullah SAW lupa tanggal berapa pastinya? Karena sebenarnya keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah gift dari Allah untuk orang yang khusyuk, taat, dan ikhlas ibadahnya selama bulan Ramadan. Jadi walaupun tanggal berapanya tidak menjadi penting, karena siapapun yang ikhlas berkorban selama Ramadan, dia korbankan, dia ambil cuti untuk itikaf, sholat tarawihnya lengkap, tilawahnya lengkap, ini lengkap, dan keikhlasannya itu Allah kasih gift-nya itu apa? Dia dapat beribadah di Lailatul Qadar yang mulia dari 1000 bulan. Jadi sifatnya gift ya, karena kalau Allah tidak kasih detail tanggalnya, berarti tanggalnya tidak important. Jadi jangan sampai tersesat kita karena tanggalnya gitu. Jadi sama dengan beribadah tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Kalau tidak kelihatan batunya, lambaikan tangan. Jangan kita sampai tersesat, kita datang-datang mencium-cium batu, seakan-akan mencium batunya yang menjadi ibadah. Jadi jangan kita tersesat sama tanggalnya, karena bukan kalau tanggalnya penting, Allah pasti kasih informasinya. Karena tanggalnya nggak penting, maka it's not important. Importantnya adalah bagaimana menjaga kekhusyuan ibadah kita selama bulan Ramadan, sehingga Allah dengan rahmatnya memberi kita hadiah, gift, sukses puasa kamu lewat Lailatul Qadar. Gitu kalau saya memahami. Tapi Pak Didi, kalau dia nggak iktikaf gimana? Kalau dia mampu iktikaf, dia punya kemampuan untuk iktikaf, tapi dia tidak iktikaf, full nggak ibadahnya. Sama dengan kalau di kantor, kapan orang dapat bonus kerja di kantor? Kalau dia kondisi prestasi kerjanya baik. Ya kan, dia bantu orang lain, kerjaan dia kelar, orang lain dia bantu, dia bisa bertahan 1 jam 2 jam setelah orang kerja, dia masih ada kelebihan yang dia lakukan gitu. Kalau misalnya hari biasa dia pulang jam 6, karena hari bulan puasa dia pulang lebih awal, pulang jam 5, pulang jam 4, negosiasi dia sama bosnya, bos izinkan aku pulang 1 jam lebih cepat, aku pengen beribadah. Ya, tadinya nggak pernah sholat tahajud, dia bangun jam 2 jam sebelum ini dia sholat tahajud. Ada pengorbanan dari dia. Masa sih Allah nggak kasih gitu. Jadi bukan tanggalnya, tapi how much you love Allah, Allah will give you. Ya, jadi pendekatannya itu kalau ini. Wallahualam ya Ustaz. Ya, tadi sudah dibahas sih waktu tadi belum masuk. Saya baru masuk soalnya, sorry. Ya, tadi sudah dibahas bahwa Ustaz tadi sudah menyampaikan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pertama startnya sejak maghrib sampai dengan subuh, malamnya disebut malamnya itu di sana. Terus kalau bisa itikaf lebih baik, tapi kalaupun tidak bisa itikaf, bukan berarti ketika kita di rumah kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Itu juga tadi sebuah catatan. Tinggal nanti reward yang didapatkan akan berbeda dengan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di itikaf di masjid, dengan yang mungkin di tempat lain di rumah atau apa. Tentu kan kualitasnya akan berbeda. Di situ istilahnya rewardnya nanti yang Allah yang akan memberikan perbedaannya tadi kan. Mungkin begitu Ustaz. Kalau salah tadi. Ya. Jadi iktikaf ini kan harus di masjid, ibadah harus di masjid.
Nah, apakah mendapatkan Lailatul Qadar harus dengan i'tikaf? Tidak harus. Karena orang bisa beribadah di rumah. Yang penting ada ibadah yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Jadi ibadah yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya dia lebih dari 1000 bulan di lain hari, artinya di hari-hari lain, gitu kan. Maka amalan apapun, maka sebagian ulama mengatakan jangan pernah lupa salat taraweh, pokoknya di 10 terakhir. Kapanpun, semalas-malasnya jangan sampai hilang taraweh. Karena kalau soalnya kita taraweh ya, artinya salat malam itu, pas malam itu Lailatul Qadar, maka salat taraweh yang kita lakukan itu sudah senilai 1000, lebih dari 1000 bulan. Jangan lupa sedekah di 10 hari terakhir walaupun cuma 1000. Karena kalau kita setiap malam kita sedekah 1000. Pas itu Lailatul Qadarnya di malam keberapa? 25. Berarti di 25 itulah 1000 yang kita sedekahkan itu nilainya lebih baik daripada artinya sebuah kebaikan ya. Dan kebaikan itu tidak terbatas daripada mahbah atau kebaikan yang berhubungan dengan Allah, tapi juga bisa berhubungan dengan manusia. Salat, baca Quran, okay? Baca Quran, jangan lupa baca Quran. Nah, kalau baca Quran, kalau semuanya pas kita di hari itu kita tidak sholat, pas hari itu sebenarnya kan sayang gitu, artinya kita terlewat. Tapi kalau sudah continue lah, walaupun cuma sedikit, jangan sampai lupa sholat, jangan sampai lupa sedekah, jangan sampai lupa ngaji, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain, meringankan beban orang lain, membantu orang lain, gitu. Nah, kebaikan yang dilakukan di malam itu, kalau pas malam itu adalah Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tapi orang yang banyak kebaikan dengan sedikit kebaikan kan tentu beda. Karena soalnya pas di malam 25 tadi, ada orang yang memang ketika itu dia cuma sedekahnya 1000 gitu. Kemudian ada yang sedekahnya 1 juta. Pas Lailatul Qadar. Sama-sama dia dapat Lailatul Qadar. Tapi kan kelipatannya beda. Jadi kan yang 1 juta begitu kan. Nah, begitu juga dengan orang memaksimalkan sholat namanya. Di hari itu dia sholat namanya berapa rakaat banyak. Baca Qurannya banyak. Pas malam Lailatul Qadar. Tetapi karena kita tidak tahu, ya batas minimal paling tidak jangan sampai terlupakan. Sedekah setiap hari, ya kan? Salat malam, kemudian baca Quran. Gitu. Walaupun 1-2 halaman. Ustaz, silakan, Pak Ghazali, silakan. Mohon izin, katanya kalau sedekah itu bagusnya setelah sedekah setelah sholat subuh gitu. Nah itu kalau setelah sholat subuh itu bagaimana Ustaz? Kalau sedangkan Ustaz tadi menerangkan setiap malam. Ya. Penjelasan Ustaz. Syukran. Ya, ini secara umum Allah SAW mengatakan bahwasanya di setiap pagi hari itu Allah turunkan 2 malaikat. Dan malaikat itu mengatakan Allahumma a'timun fiqan khalafan, Allahumma a'timun sikan tanafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu kebaikan ganti kebaikan dari yang dia keluarkan, dan berikanlah orang yang tidak mau bersedekah yang pelit itu kehancuran dari harta yang dia simpan itu di pagi hari. Artinya di hari-hari yang lain, di hari apapun itu mutlak. Jadi mengawali hari dengan kebaikan bersedekah, karena ada malaikat di pagi hari itu yang mendoakan. Nah, cuman kan ada waktu khusus yang kita memang cari nilai kelipatan, karena dengan Lailatul Qadar tadi itu kita dapat kelipatan. Maka kalau kita mau dapat dua-dua ya bisa saja. Malam kita sedekah, mudah-mudahan di malam itu, malam Lailatul Qadar, sehingga amalan sedekah yang kita lakukan itu kan kelipatan lebih dari 1000 bulan. Kemudian paginya kita bisa sedekah, kita mencari doa dari malaikat. Karena setiap pagi malaikat mendoakan, ya Allah berikanlah ganti bagi orangnya bersedekah. Begitu. Allah. Jadi nggak bertabrakan, insya Allah. Jadi 2 kali, Pak Ghazali. tambah itu ya. Pagi tetap untuk keberkahan rezeki, malamnya lagi nambah dia dapat Lailatul Qadar. Aja. Oke, kita lanjut dulu nih, sedikit lagi kayaknya. Silakan, Pak. Dibantu Mas Andri. Lagi buka. Dan buka ya? Lagi buka Pak Andri. Lagi minum makan.
Iya, Pak Bambang, boleh Pak Bambang? sedang sahur. Sudah, sudah. Yang mana nih ya? Ini Ini, pendapat masjid. Ya. Pendapat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ulama fikih mengenai masjid yang diperbolehkan untuk digunakan itikaf. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai masjid yang bisa digunakan untuk itikaf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Thawr berpendapat bahwa itikaf sah dilakukan di setiap masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan dipergunakan untuk sholat berjamaah. Sebagai landasannya adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Kullu nafs," ya susah. Artinya Kullu nafsin zaikatul maut. Nafsin zaikatul maut. Setiap masjid yang mempunyai muadzin dan imam, maka itikaf di dalamnya boleh. Hadis riwayat Daraqutni. Tetapi hadis ini mursal, lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, hadis mursal ini atasnya dia terputus, artinya dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Ya. Oh, beda. Ya. walaupun kelihatannya bagus ya. Ya, tapi hadis mursal ini bisa dijadikan apa namanya landasan kalau tidak bertentangan dengan hadis lain. Karena bisa jadi dari sahabat ke Rasulullah ini bukan dia berbohong, tapi memang nggak menyebutkan nama sahabat aja, ya kan? Karena kayak kita kan, saya mengucapkan Pak Karno mengatakan jas merah. Saya tidak pernah ketemu Pak Karno, tapi ucapan Pak Karno itu betul. Gitu. Ya, saya dari bapak saya dari kakek saya mungkin gitu ya. Cuman kan tidak langsung gitu jadi kadang-kadang karena terlalu populer hadis itu, jadi langsung disampaikan saja dari tabiin ke Rasulullah. Gitu. Tapi ya untuk secara akademis gitu ya. Secara akademis karena nggak memenuhi kriteria sahih, maka dia dianggap dhaif mursal. Tapi bahwasanya dia salah itu belum tentu, gitu. Belum tentu ya kan. Nah, maka dia bisa diketahui kesalahannya kalau dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Ada hadis yang lebih kuat semuanya kan, yang semuanya tersambung mengatakan kebalikan dari yang itu. Nah, maka ini kemudian bisa dikatakan ya salah. Tapi ketika tidak ada yang menentang atau tidak bertentangan dengan makna global dalam Islam, maka ya bisa dijadikan sebagai landasan. Allah. Lanjut Pak Bambang. Ya. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Daud berpendapat bahwa itikaf sah dilakukan yang menegaskan itikaf harus dilakukan di dalam masjid tertentu. Menurut pengikut mazhab Syafi'i, itikaf di masjid mesti yang dipergunakan untuk dilakukan sholat jamaah lebih utama. Sebab Rasulullah SAW melakukan itikaf di masjid jami, dan karena jumlah jamaah yang sholat di dalamnya lebih banyak. Itikaf tidak boleh dilakukan di masjid yang lain. Jika masa itikafnya itu diselingi dengan sholat Jumat, seperti yang tadi diceritain Pak Ustadz, sehingga orang yang melakukan itikaf tidak akan tertinggal dan dalam menunaikan sholat Jumat. Bagi orang yang sedang melakukan itikaf, dia diperbolehkan menjadi muazim di tempat azan. Jika pintu menuju tempat azan berada dalam masjid atau di bagian serambi depan, meskipun harus naik ke atas menara, sebab semua tempat azan termasuk bagian dari masjid. Jika pintu menuju tempat azan berada di luar masjid, maka itikafnya batal. Jika melakukannya dengan sengaja. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad, pekarangan termasuk masjid. Pekarangan termasuk masjid, bagian dari masjid. Ya, pekarangan termasuk bagian dari masjid. Pekarangan kan berarti halaman ya. Halaman ya. Mana tadi ya? Sedangkan menurut Malik. Sedangkan menurut Malik dan satu riwayat dari Ahmad, pekarangan masjid tidak termasuk dari masjid. Dan bagi orang yang sedang melakukan itikaf,
tetap dia tidak diperbolehkan berada di pekarangan masjid. Menurut mayoritas ulama, tidak sah bagi seorang perempuan melakukan itikaf di masjid atau tempat sholat yang berada di dalam rumah, sebab tempat sholat yang berada di dalam rumah tidak bisa disebut dengan masjid. Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa tempat sholat yang berada di dalam rumah boleh dijual, sementara masjid tidak boleh dijual. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa para istri Rasulullah melakukan itikaf di dalam Masjid Nabawi. Ya, ya. Oke, maka di sini ya istilah masjid tadi ya, secara bahasa masjid tempat sujud, artinya tempat kita sholat berjamaah. Nggak dibedakan antara musola, surau, dan sebagainya. Yang penting untuk sholat berjamaah 5 waktu. Tetapi ulama lain mengatakan masjid itu harus tadi nggak boleh dijual. Maka kalau semuanya ada masjid itu masih masjid kepemilikan pribadi yang belum diwakafkan, maka itu masih diperselisihkan status masjidnya. Karena suatu saat umpamanya ahli warisnya itu mau jual, ya kan tidak masalah kalau memang dia belum diwakafkan, ya. Maka kayak seumpamanya masjid di perkantoran, masjid di mall, memang dia digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, atau di bandara yang memang bukan masjid di luar ya. Di bandara kadang-kadang kan kita ada surau bandara. Jadi saya rasa setiap orang 5 waktu pasti ada yang sholat gitu. Tetapi kan dia bisa dibongkar, suatu saat kan dibongkar, kemudian dia tidak jadi masjid. Tapi kalau kayak di Jakarta tuh depan kan ada masjid yang memang masjid itu sudah utuh di tanah sendiri kan, atau di Surabaya, kantorannya. Kalau di perkantoran semuanya kan, nah masjid itu memang masjid sudah diwakafkan untuk masjid, nggak bisa dibongkar lagi. Nah itu lebih lebih meyakinkan istilahnya untuk dianggap masjid. Maka ketika kita itikaf semuanya kita masih agak-agak ragu nih, kira-kira masjidnya wakaf atau enggak, ya lebih baik cari yang pasti gitu. Tapi dengan keadaan seperti ini, wallah alam, kalau di negara-negara minoritas kan, nggak tahu kalau di Hong Kong, kalau sholat KJRI itu pindah ke lantai M. Kayak di Prancis itu banyak juga masjid itu yang memang cuma flat gitu ya. Ya dia sewa gitu. Ya flat kemudian disewa dijadikan masjid lah istilahnya, memang namanya masjid. Tapi kepemilikan masih belum sempurna. Tapi kalau punya flat itu memang sudah terbeli, kemudian sudah milik ya komunitas yang memang sudah diwakafkan masjid, ya insya Allah itu sudah dianggap masjid. Di Mesir juga banyak sih. Masjid yang di flat lantai bawah itu dibeli memang sengaja untuk masjid, jadi diwakafkan untuk masjid, nah kita agak masjid. Tapi kalau semuanya dia masih belum permanen ya, masih istilahnya ya sewa tahunan atau sewa berapa tahunan, kan? Allah alam kita tidak mengatakan itu apakah dianggap masjid sempurna atau enggak. Tapi kalau semuanya memungkinkan ada yang lain, ya lebih baik kita cari masjid yang lain begitu untuk itikaf. Tapi kalau tidak ada yang lain sama sekali di tempat kita semuanya, adanya masjid yang memang masjid sewa tahunan seperti itu gitu. Tetapi itu sudah digunakan untuk sholat Jumat, digunakan untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ya kan, karena keadaan mendesak untuk itu ya sudah kita jadikan tempat untuk itikaf. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu tentang masjidnya. Kalau di Hong Kong nggak bisa itu. Semuanya Masjid Ibrahim itu sewa 5 tahun, mungkin bisa diperpanjang. Masjid Kowloon itu kalau nggak salah 99 tahun ya, berapa tahun. Jadi bukan pemilikan, bukan tanah wakaf, masih tanah pemerintah. Jadi mungkin saya sih lebih setuju dengan imam ini yang menyatakan sholat 5 waktu ada di sana, dan dia sifatnya jami, siapa saja bisa masuk, nggak harus orang. Kalau di perkantoran itu kan harus orang yang punya punya badge untuk kantor itu yang bisa masuk. Kalau di konsulat kan hanya warga negara Indonesia, orang lain kan nggak ke situ gitu. Nggak boleh masuk juga kalau nggak ada pasnya. Jadi dia nggak jami, dia nggak publik. Masjid publik yang sholat 5 waktu, yang ada azan 5 waktu. Ya, tapi kan di konsulat itu dipakai sholat berjamaah. Ya, tapi kan nggak terbuka untuk umum. Harus lewat subuh nggak ada subuh nggak ada. Udah itu pindah lagi ke M floor ya.
Iya kan kita kan Kan, nggak ada bisa ya. ini. Nggak sifatnya nggak publik dia. Jadi Iya. Hanya untuk orang Indonesia. Itu pun harus ada ID, harus dikenal. masalahnya di masjid di Hongkong kan nggak bisa untuk itikaf semalam penuh kan. Nah, itu kan karena masalah COVID itu, protokol. Iya. Sama ya. Kalau di luar protokol COVID kan boleh. Masih boleh ya? Boleh. Kalau di sini nanti 10 hari terakhir masjidnya setelah tarawih kan tutup dulu. Nanti buka lagi jam 12 sampai jam setengah 1 malam. Insya Allah. 12 sampai setengah 1 malam. Iya, cuma setengah Berarti jam cuma setengah dibuka. jam? Iya, cuma setengah jam. Terus setelah itu ya udah ditutup lagi. Karena ya kalau COVID juga. Protokol itu, protokol COVID. Jadi ya kita ambil yang disediakan, terus setelah itu ya terusin di rumah. Ya. Inilah kalau keadaan-keadaan begitu kan, wallahualam kita kadang-kadang fikih ini dia bisa berubah sesuai dengan keadaan atau tempat atau waktu kan. Nah, makanya tadi saya sampaikan dengan keadaan di negara-negara minoritas, seperti di Hong Kong, atau di negara-negara minoritas Muslim kebanyakan kan, untuk kepemilikan masjid secara utuh ini kan hampir susah sekali didapatkan. Tapi kan ya tadi hukum Islam ini tidak kaku. Ya mudah-mudahan yang itu juga masih bisa dianggap masjid, ya bisa juga i'tikaf di situ. Allahu a'lam. Oke, lanjut ini. Mungkin dua bab lagi ya. Puasa orang yang sedang melakukan i'tikaf. Minta tolong Mas Andri. Sudah buka puasa ya? Ya, boleh puasa kedua. Oke. Kalau saya teruskan. Bismillah. Puasa orang yang sedang melakukan i'tikaf. Apabila seseorang yang melakukan i'tikaf berpuasa, maka apa yang dikeluhkannya termasuk amal yang baik. Dan jika tidak berpuasa juga tidak masalah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di masa jahiliyah aku pernah bernazar untuk i'tikaf selama 1 malam di Masjidil Haram." Beliau bersabda, "Penuhilah nazarmu." Perintah Rasulullah supaya Umar radhiyallahu anhu memenuhi nazar tersebut menunjukkan bahwa puasa bukanlah syarat atas sahnya i'tikaf. Sebab sebagaimana yang telah lazim diketahui, puasa tidak sah dilakukan di malam hari. Said bin Mansur meriwayatkan dari Abu Sa'ul, dia berkata, "Salah seorang perempuan dari keluargaku bernazar untuk i'tikaf. Aku lantas bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz yang kemudian memberi jawaban bahwa seorang perempuan tidak wajib puasa kecuali bila dia bernazar untuk berpuasa." Zuhri berkata, "I'tikaf tidak sah kecuali dalam keadaan puasa." Mendengar hal itu, Umar bertanya, "Apakah keterangan itu berdasar sabda Rasulullah?" Zuhri menjawab tidak. Umar bertanya lagi dari Abu Bakar, dia menjawab tidak. Umar berkata, "Atau mungkin dari Utsman?" Dia menjawab tidak. Lalu aku meninggalkannya dan pergi menemui Atta dan Tawus untuk menanyakan perkara ini. Tawus berkata, "Menurut si Fulan, dia tidak wajib puasa kecuali apabila dia pernah bernazar." Atta berkata, "Dia tidak wajib puasa kecuali bila telah berjanji kepada dirinya untuk mengerjakannya, atau bernazar." Katabi berkata, mengenai keharusan berpuasa saat i'tikaf, para ulama berbeda pendapat. Hasan al-Basri berkata, jika seseorang melakukan i'tikaf tanpa puasa, maka amal ibadahnya tetap sah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka berpendapat, seseorang yang melakukan i'tikaf boleh puasa dan boleh tidak berpuasa. Sedangkan menurut Auzi dan Malik, i'tikaf tidak sah kecuali dalam keadaan berpuasa. Pendapat ini juga dikemukakan oleh mazhab Zahiri. Pendapat yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Pendapat tersebut merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, dan Zuhri.
Ya, apakah etikaf tuh harus dengan puasa di Ramadan maupun di luar Ramadan? Artinya kalau orang etikaf itu enggak dengan puasa, apakah dia nggak etikaf atau enggak? Berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah madhab Hanafi juga mengatakan dia harus berpuasa. Gitu. Jadi seorang itu etikaf harus dalam keadaan puasa. Maksudnya puasa karena dia, tapi kan malam kan tidak mungkin puasa, ya, maksudnya siangnya itu puasa, jadi malamnya etikaf, dan etikaf itu kan biasanya sehari semalam. Artinya dalam keadaan siangnya itu dia puasa, kemudian dilanjutkan dengan malam dia etikaf. Tapi ya sudah disampaikan tadi perbedaan pendapat ulama. Artinya yang mengatakan harus dengan puasa, ya insya Allah kalau di bulan Ramadan kita juga dapat, gitu. Karena kita juga berpuasa kan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu dua-dua pendapat kena lah. Jadi kita itikaf ini kan, kecuali yang tidak puasa. Artinya yang mengatakan harus puasa, kita juga insya Allah puasa. Tapi kalau semuanya yang mengatakan tidak puasa, tidak harus puasa, ya sudah. Puasa kan tidak dilarang. Nah, bagaimana kalau di bulan di luar Ramadan? Kalau di luar Ramadan kan ada puasa sunnah. Nah, salah satu alasan yang mengatakan bahwasanya tidak harus dengan puasa itu karena Rasulullah pernah mengganti, yang awal kita baca tadi, karena istrinya saingan, Rasulullah akhirnya mengganti itikaf itu di bulan Syawal. Bulan Syawal tidak puasa lagi kan. Nah, itu yang mengatakan boleh. Nah, bagi ulama yang mengatakan harus dengan puasa, karena Rasulullah itu ya itikafnya itu hanya di bulan-bulan Ramadan saja. Jadi sampai akhir hayat dia itu itikafnya ya di bulan Ramadan gitu. Nah, kenapa yang Syawal itu jadi pengecualian karena dia mengganti di Ramadan gitu, sehingga nggak sambil puasa itu karena dia bukan itikaf asli, itikaf mengganti. Ala kulihal setiap pendapat ya ada landasan dalilnya, tapi ya lebih meringankan kita itu tidak harus dengan puasa, sehingga itikaf pun sebenarnya nggak harus di bulan Ramadan. Maka kapan saja kita mau itikaf boleh, bahkan hanya sekedar kita nempel ke masjid, kalau kita sudah niat itikaf, insya Allah kita sudah dapatkan pahala itikaf. Tergantung lama pendeknya kan, tergantung pahala kita lama atau enggaknya. Maka di masjid-masjid di Indonesia, nggak tahu kalau di Hongkong ya, tapi kalau kayak di Brunei itu setiap pintu masjid ada nawaitul i'tikaf billahi ta'ala. Itu di situ. Jadi orang masuk tuh selain bulan Ramadan atau dalam bulan Ramadan, ketika dia masuk dia niat i'tikaf, dia sudah dapat pahala i'tikaf. Di sebagian masjid di Indonesia juga ada, tapi walaupun tidak semuanya ya. Jadi sudah ada, selain doa masuk masjid, itu biasanya ada doa itu niat i'tikaf. Jadi supaya di luar Ramadan pun orang masuk masjid walaupun ini tujuannya sholat, diikuti dengan niat i'tikaf, dia juga dapat pahala i'tikaf. Allah a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Silakan, Pak. Tapi ini di luar i'tikaf. Di Sumatera ada beberapa tarekat ya yang mengadakan suluk. Coba Pak Ustadz jelaskan suluk ini bagaimana posisinya di mazhab yang empat ini. Ya. Jadi Islam ini kan setidaknya ada 3 komponen. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman berkaitan dengan akidah, artinya keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, dan lain-lain sebagainya, ada rukun iman itu. Kemudian ada Islam. Islam ini adalah ibadah, salat, puasa, zakat kita. Ini masuk zahir ya. Kalau iman itu dalam hati, keyakinan, kemudian ditampakkan dengan zahirnya Islamnya. Kita yakin bahwasanya Allah Tuhan kita memerintahkan untuk salat, kemudian kita salat, Islamnya. Kemudian ada ihsan. Ketiga ini ihsan. Ihsan ini adalah hubungan dengan manusia kebanyakan, yang disebut muamalah. Kita salatnya baik kepada Allah, kita juga bertetangga baik, berkawan baik, saling menolong, jaga amanat dan lain sebagainya. Nah, itu 3 komponen utama dalam Islam. Nah, suluk secara bahasa artinya menempuh. Artinya perjalanan menuju kepada Allah. Kita ini kan jadi kita kan melakukan perjalanan, tahapan-tahapan perjalanan untuk menuju Allah. Tahapan perjalanan itu disebut dengan suluk. Nah, ada murid
Murid itu orang yang menginginkan murid. Murid itu menginginkan. Maka disebut murid. Orang yang berjalan. Ya suluk itu perjalanannya. Ya menempuh perjalanan tadi. Orang yang menempuhnya disebut murid. Dia menginginkan perjalanan menuju Allah. Kemudian ada pembimbingnya namanya mursyid. Ya. Murid juga disebut salik. Salik ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi, barang siapa yang menempuh perjalanan, ya, itu kan. Dari suluk dari kata man salaka tariqan, salaka suluk, jadi barang siapa yang menempuh perjalanan. Nah, artinya begini, ketika kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus menempuh suatu perjalanan, tahapan-tahapan. Kita sebagai manusia biasa, kita butuh pembimbing. Artinya nggak bisa kita kemudian tiba-tiba kita sholat, tiba-tiba kita puasa. Nggak pernah ada yang ngajarkan tata caranya sholat, berapa rakaatnya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Kan? Butuh pembimbing. Nah, pembimbingnya disebut dengan mursyid. Nah, itu dalam istilah tasawuf itu ya ada murid atau salik, kemudian ada mursyid, gurunya. Kemudian ada suluk, itu penempuhan kepada Allah. Nah, karena cara menempuh, maka antara satu dengan yang lainnya bisa beda. Ya gurunya beda, maka cara tempuhnya beda. Sama kayak perguruan silat istilahnya kan. Satu ini, satu itu, satu ini. Nah, dalam istilah tasawuf juga, dia dalam menempuh perjalanan menuju Allah ini kan dia punya guru. Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Ulama dulu kita mengatakan, laulal murabbi lama alim turab. Kalau bukan karena guru, aku tidak tahu Tuhanku. Yang mengajarkan kita, Tuhan kita Allah, guru kita. Siapapun guru kita. Orang tua kita juga bagian dari guru kita. Yang mengajarkan kita sholat. Nah, dengan sholat itu kita tahu cara sholat. Tidak mungkin kita nih, atau kita lahir dalam keadaan langsung tahu. Atau kita hidup di hutan, nggak pernah kita pelajari. Itu nggak mungkin kita tahu. Ya, kawan-kawan kita yang non-muslim semuanya. Kenapa tidak tahu sholat? Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarkan. Nah, kita juga kalau tidak pernah ada yang ngajarkan, baik orang tua kita, guru kita, dan lain sebagainya, kita nggak akan pernah tahu Allah. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara menempuh Allah. Nah, perjalanan-perjalanan itulah disebut suluk. Nah, karena kemudian setelah lama, dia punya madrasah gitu. Madrasah itu artinya ya kelompok. Atau ya tadi ya golongan. Ini nanti ada suluk, sebenarnya nanti akhirnya ilmu tasawuf disebut dengan thariqat. Thariqat itu juga cara atau jalan. Thariqat Naqsabandiyah, thariqat Qadariyah, thariqat ini ya. Itu jadi ada gurunya tuh yang memiliki persamaan ya ini. Ya dari nah, itu dari sisi apa? Dari sisi pensucian hati. Tadi ya, memperbaiki hubungan dengan manusia, menghilangkan hasad, iri, dengki. Dia memperbanyak zikir. Kenapa? Karena zikir itu kan mensucikan hati, melunakkan hati. Maka ke sekolah ini artinya aliran tasawuf, aliran tarikat ini dia punya zikirnya ini. Cara dia untuk mensucikan hati diri, ya supaya hati ini nggak hasad, nggak iri, nggak dengki dengan Allah, baik dengan manusia, gitu ya. Nah, nanti sekolah yang lain dalam sekolah ya ada kelompok aliran yang lain, tarikat yang lain punya yang lain sesuai dengan guru-guru. Yang guru-guru itu ya juga dia punya guru sampai bisa jadi sanadnya juga tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau dalam masalah cara beribadah itu ada fikih yang disebut dengan madhab. Jadi kan cara pensucian hati disebut tarikat. Jadi cara beribadah, ya, cara kita beribadah disebut dengan madhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hambal, kemudian madhab Maliki. Itu sama juga. Jadi karena dia ada satu guru gitu kan, kemudian akhirnya punya murid-murid banyak kelompok. Cara ibadahnya begini, ngangkat tangan sampai kuping. Gitu kan. Ya. Ada yang ngangkat tangan cukup sampai searah bahu. Ada yang nggak ngangkat sama sekali. Kan? Ada yang bersedekap di dada, ada yang di antara pusar dan dada, ada yang di bawah pusar, maka Imam Hanafi, ya kan? Nah, itulah. Jadi cara beribadah. Kalau tadi thariqat itu cara membersihkan hati, ikut masuk bagian dari ihsan. Kalau madhab ini masuk bagian dari Islam, jadi cara beribadah.
Nah, mereka semua punya cara sesuai dengan gurunya, dan gurunya juga punya guru sampai pada Rasulullah. Kenapa kok sampai Rasulullah tapi beda? Karena Rasulullah juga menghendaki perbedaan. Ketika sahabat berbeda dalam melakukan suatu ibadah, Rasul nggak menyalahkan. Antara Umar dengan Abu Bakar beda jauh. Abu Bakar keras, ya Umar lemah lembut. Sehingga dalam pembawaan itu juga implikasinya ke ibadah. Ada sahabat Abdullah ibnu Abbas, dia orangnya lebih santai. Ada Abdullah ibnu Umar, itu dia agak tegas juga karena anaknya Umar. Jadi kalau ibadah itu strict, Abdullah bin Umar. Jadi kalau dia tawaf tuh harus cium Hajar Aswad, walaupun harus desek-desekan. Pokoknya harus cium Hajar Aswad. Ya, tapi kalau Ibnu Abbas cukup melambai dari jauh. Ya, kan seperti itu. Nah, itu kan sudah ada di zaman sahabat-sahabat Rasulullah. Itu kemudian terwariskan kepada ya, murid-muridnya sehingga menjadi suatu scholar gitu. Ya, seperti sekolahan madrasah ya, madrasah mazhab ini, madrasah ini, madrasah. Dalam masalah akidah juga begitu. Jadi tiga elemen dari kan dalam masalah thariqat itu dalam masalah kesucian hati, ihsan, mazhab itu dalam masalah ibadah, dalam masalah tata cara kita beribadah. Kemudian ada akidah juga ada. Nanti ada Asy'ari, ada Maturidi, ada Mu'tazilah, kemudian ada nanti Khawarij, kemudian ada ini itu juga madrasah-madrasah. Ada yang menyeleweng, ada yang lurus, ada yang perbedaannya cuma perbedaan lafaz gitu. Nah, tetapi ya itu tadi kelompok. Jadi dari 3 elemen itu ada kelompok-kelompok masing-masing. Seperti bacaan Quran kita nih lah. Bacaan Quran kita nih kan kita riwayat hafaz dari asli yang kita baca. Kita menemukan riwayat lain, kawan-kawan kita dari Maroko beda. Gurunya beda gitu. Nanti sampai ke sahabat Rasulullah beda. Dari Rasulullahnya sama. Dan Rasulullah memang mengajarkan dengan 7 ragam bacaan, bahkan lebih sesuai dengan dialek masyarakat Arab ketika itu. Nah dari sini itulah kalau suluk ini berkaitan dengan tadi dengan akhlak, dengan tasawuf, dia cara tempuh saja. Nah cara tempuh untuk membersihkan hati. Ada yang lurus, ada yang bengkok, itu wajar, semua ada. Dalam masalah fikih juga ada yang melenceng. Artinya dalam masalah fikih itu selain 4 mazhab ada juga mazhab-mazhab. Dalam 4 mazhab ini pun tidak semuanya kita katakan benar. Tetapi masalah ijtihad jadi kita juga tidak bisa menyalahkan 100%. Jadi kadang-kadang kita anggap ini kayaknya kurang pas gitu. Mazhab Zahiri ini dia agak kaku dalam memahami teks. Sehingga dia pernikahan itu seperti jual beli. Dianggapnya sama. Sehingga boleh ngetes, gitu. Boleh ngelihat. Ya, itu seperti meriksa barang istilahnya. Karena maka seorang yang mau mengkhidbah itu boleh dia. Boleh melihat semua dari kayak dia seperti beli barang. Gitu kan. Nah, ini kan agak-agak, tapi itu sebagai ijtihad ulama kita hormati gitu. Tapi kan kita bisa mikir ini enggak. Nah, gitu. Nah, dalam masalah suluk juga begitu gitu. Dalam masalah thariqat tadi nggak semuanya sama, tapi ada sebagian. Terima kasih. Begitu Pak Nazar. Oke, ini waktu sudah jam 11.30. Ini masih ada satu bahasan lagi yang mungkin penutup ya Ustadz ya. Ya silakan. Awal dan akhir itikaf nih, biar kita tuntas membahas itikaf nih. Minta bantuan Bang Ampon untuk membacakan, berkenan. Baik, Pak. Ya, kasih. Ya. Awal dan akhir iktikaf, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa waktu iktikaf sunnah tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Apabila seseorang masuk ke masjid dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menetapkan di dalamnya, berarti dia sudah dianggap melakukan itikaf sampai dia keluar sampai dia keluar dari masjid. Jika seseorang berniat untuk itikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hendaknya dia masuk ke dalam masjid sebelum matahari terbenam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana takafar ma'i
mu'takifil asyral awakhir. Ya, oke. Siapapun yang ingin melakukan itikaf bersamaku, hendaklah dia melakukannya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Maksudnya 10 malam terakhir yang diawali dari malam ke-21 atau malam ke-20 bulan Ramadan. Sebagaimana dalam satu riwayat dinyatakan bahwa jika Rasulullah hendak melakukan itikaf, beliau melakukan sholat subuh kemudian masuk ke tempat itikaf. Maksudnya Rasulullah masuk ke tempat yang telah disediakan untuk itikaf di masjid. Sedangkan waktu masuk ke dalam masjid untuk beritikaf diawali dari waktu permulaan malam. Seseorang yang hendak melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, hendaknya dia keluar dari rumahnya menuju masjid setelah matahari terbenam pada hari itu. Imam Malik dan Ahmad berkata, jika dia keluar setelah matahari terbenam, hal itu sudah sah baginya. Anjuran saat itikaf adalah hendaknya menetapkan di dalam masjid dan keluar untuk menunaikan sholat hari raya. Asram meriwayatkan dengan sanad dari Abu Ayyub, dari Abu Kulabah, bahwa pada malam hari raya Idul Fitri, dia pernah menginap di dalam masjid. Dalam keadaan demikian, keesokan harinya dia harus pergi untuk menunaikan sholat hari raya. Ketika itikaf, dia tidak dihamparkan untuknya kasur atau tikar sholat untuk tempat duduknya, tetapi dia duduk sebagaimana orang-orang yang tidak sedang dalam keadaan itikaf. Dia mengatakan, pada hari Idul Fitri, aku menjumpainya di rumahnya. Aku melihat seorang anak perempuan kecil yang berdandan sedang duduk di pangkuannya. Aku kira anak kecil itu salah satu putrinya. Namun ternyata dia adalah seorang budak miliknya yang kemudian dimerdekakannya. Lalu dia pergi dalam keadaan seperti itu untuk menunaikan sholat hari raya. Ibrahim berkata, orang yang melakukan itikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hendaknya tetap menginap di masjid pada malam Idul Fitri. Kemudian dia di pagi harinya, dia keluar dari masjid menuju tempat sholat hari raya. Siapa yang bernazar untuk melakukan itikaf selama hari tertentu, atau berniat hendak melakukan secara sukarela, hendaknya dia memulai itikafnya sebelum terbit fajar dan keluar dari masjid setelah matahari terbenam. Baik itikaf tersebut dilakukan di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Ya. Sedangkan orang yang bernazar hendak itikaf pada malam tertentu atau ingin melakukan secara sukarela, hendaknya dia masuk ke dalam masjid sebelum terbenamnya matahari dan keluar meninggalkan masjid setelah terbit fajar. Ibnu Hamzah berkata, ya Hamzah ini. Ibnu Hazm berkata, permulaan malam bermula sejak matahari terbenam dan berakhir dengan terbitnya fajar. Sedangkan permulaan siang dimulai dengan terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Seseorang tidak terbebani kewajiban kecuali sesuai dengan yang diniatkan. Jika seseorang bernazar untuk itikaf selama 1 bulan atau hendak melakukannya selama sebulan secara sukarela, penetapan awal bulan haruslah dimulai dengan malam pertama di mana dia memulai itikaf. Oleh karena itu, dia dianjurkan memasuki masjid sebelum seluruh terbenam dan keluar meninggalkan dari masjid pada saat matahari sudah terbenam di akhir bulan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain. Ya. Ini pembahasan tentang apa tadi judulnya? Tentang awal dan akhir itikaf. Awal dan akhir itikaf. Ala kulli hal, kalau seumpamanya ya secara globalnya begini aja, karena hari dalam kalender Hijriah itu dimulai dari maghrib, maka kalau kita niat itikaf 10 hari, berarti kan sebelum maghrib itu usahakan kita sudah ada di masjid. Jadi sejak awal tanggal 21 itu kita sudah ada di masjid. Sampai kapan?
sampai selesai takbiran. Sampai lebaran. Artinya kalau maghrib takbiran itulah baru selesai. Kalau memang niat 10 hari penuh. Sebagian ulama agak menambah dia, nggak mau pulang sampai di hari raya. Jadi sekaligus hari raya di masjid dengan sholat Idul Fitri itu di masjid, maka selesai sholat Idul Fitri baru dia membatalkan i'tikafnya. Kalau untuk hitungan harian, maka kalau kita semalam berarti ya dari sebelum maghrib sampai setelah subuh, sampai matahari benar-benar terbit, gitu kan. Kalau seumpamanya kita mau siangnya saja, berarti kita sudah masuk sebelum subuh, artinya sebelum matahari, sebelum fajar terbit sampai setelah matahari tenggelam, artinya sampai setelah maghrib. Kalau mau sehari semalam ya tinggal hitung saja untuk hitungannya dari pagi atau dari sore ya. Nah, Rasulullah biasanya kalau hitungan dari maghrib berarti sebelum maghrib beliau sudah niat i'tikaf. Kalau hitungannya pagi berarti beliau sebelum subuh itu beliau sudah masuk ke masjid dan sudah niat untuk i'tikaf. Allah alam itu. Tetapi ini kalau hitung-hitungan hari. Nah, i'tikaf ini kan nggak harus begitu. 5 menit pun boleh, 10 menit pun boleh, gitu kan. Nah, cuman kalau kita nazar, maka kita harus tahu, saya nazar sehari semalam, kan. Atau saya nazar semalam, berarti kan karena nazar, maka harus ditetapkan. Dan harus dipenuhi sesuai dengan nazarnya. Saya nazar, kalau saya dapat ini, saya nazar untuk i'tikaf malam 25 penuh. Berarti malam 25 penuh, berarti harus sebelum maghrib sudah sampai nanti selesai dari subuh. Artinya kalau habis maghrib dia baru datang, maka menurut mazhab Abu Hanifah dianggap nggak sah karena dia sudah melewati sebagian dari malam. Tapi tadi dikatakan dalam mazhab Syafi'i dianggap sah kalau dekat-dekat setelah maghrib. Tapi kalau setelah isya dia sudah kehilangan cukup banyak dari waktu malam. Sehingga ada sebagian malam yang dia nggak i'tikaf, berarti nggak terpenuhi nazar dia. Wallahu a'lam. Begitu mungkin? Ya, karena waktu juga nih, mohon maaf teman-teman. Sekarang sudah jam 11:30 di Hong Kong. Mungkin kita cukupkan di sini dulu untuk bahasan i'tikaf, dan selebihnya silakan dibaca sendiri di buku fikih sunnah yang sudah kita bagikan, dan kayaknya sekedar penambahan untuk memperkuat hal-hal lain seputar i'tikaf. Kira-kira begitu ya teman-teman, dan mohon untuk ditutup dengan doa, Ustaz.